Kita menang! Harapan kita terkabul! Pemuda itu berkata sambil menunjuk jari ke arah Noya. Orang ini menabrakku tapi dia masih tidak mengakuinya dan malah menyalahkanku. Lihat pakaianku. Kotor semuanya. Padahal pakaian ini sangat mahal. Andai Lucas dan Lucy ada di tempat kejadian saat ini, maka mereka akan tertawa terbahak-bahak melihat betapa sombongnya pemuda itu. Yap, pemuda itu adalah Tuan Muda Ndablek yang pernah berselisih dengan Lucas dan Lucy ketika berbelanja di toko pakaian. Wanita berdada besar itu memandang Noya dengan tatapan menghina. Kamu harus mengganti pakaian kekasihku. Jika tidak, maka jangan salahkan aku bertindak kejam. Begitu wanita itu selesai berkata, 5 orang pengawal mulai mendekat ke arah kedai teh. Mori dan Diman tetap duduk diam meski melihat 5 orang pengawal sudah mendekat ke arah Noya. Karena mereka yakin Noya dapat mengatasi dengan mudah kelima pengawal itu. Orang-orang yang berada di sekitar mulai membentuk beberapa kerumunan kecil untuk ikut menyaksikan pertunjukan. Siapa pemuda itu? Kenapa dia bisa memprovokasi Tuan Muda Ndablek? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, Tuan Muda Ndablek ini akan mendapat teguran lagi dari Tuan Kota. Tapi aku dengar kakak dari Tuan Muda Ndablek sudah menjadi murid inti Akademi Surgawi. Apa itu berpengaruh bagi Tuan Kota? Apa kamu tidak melihat jika Tuan Kota sekarang sangat tegas? Iya, kamu benar. Sejak perguruan langit menghilang untuk kedua kalinya, Tuan Kota sangat tegas. Tetap saja aku kasihan dengan pemuda itu. Setidaknya dia akan terluka parah menghadapi 5 pengawal Tuan Muda Ndablek yang katanya sudah berada di tahap penyempurnaan roh. Terjadi diskusi di antara kerumunan yang menonton. Noya mendecakkan lidahnya. Ia benar-benar merasa kesal kali ini. Noya berkata dengan tidak sabar. Pergilah, atau aku akan membuatmu pulang dengan telanjang. Wajah Ndablek memerah karena marah. Ucapan Noya adalah penghinaan baginya. Apalagi diucapkan di depan banyak orang di tengah situasi yang sedikit hening. Dengan lambaian tangannya, Ndablek memberi perintah. Tangkap dia. Noya mencondongkan badannya ke depan sedikit dan tangan kanannya ditekuk ke belakang sambil mengepal. Tinju bumi. Melompat ke udara, Noya meraung di dalam hati sambil mengayunkan tinjunya ke udara kosong. Seketika sebuah bola api berwarna merah jingga melesat ke arah salah satu pengawal Ndablek. Bang! Argo! Salah seorang pengawal berteriak dengan tubuh bagian atas ditutupi dengan api menyala. Noya tidak berhenti. Dengan cepat ia mengarahkan tinjunya kepada 4 pengawal lainnya tanpa memberi kesempatan mereka untuk melawan. Bang! 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 Ergi! 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 4 pengawal Ndablek terlempar di tengah jalan dengan kondisi yang sama seperti pengawal sebelumnya. Mereka berguling-guling seraya berteriak histeris akibat panas api yang membakar tubuh bagian atas. Semua orang membuka matanya lebar-lebar dengan mulut menganga. Mereka sering melihat orang terbakar karena serangan yang mengandung energi. Tapi pemandangan kali ini sangat berbeda dari yang pernah mereka lihat. Api tetap menyala setelah serangan itu mendarat pada tubuh para pengawal Tuan Muda Ndablek. Padahal, sepengetahuan mereka, setelah serangan mengenai sasaran dan menimbulkan kerusakan, maka tidak ada lagi bentuk serangan kecuali kerusakan yang ditimbulkan. Serangan jenis apa itu? Kenapa serangannya masih berproses? Dari mana asal pemuda ini? Energi dari serangan itu sangat panas. Aku dapat merasakan auranya. Jika kamu bertanya denganku, aku bertanya kepada siapa? Para kultivator yang tidak mengetahui jenis elemen. Saling bertanya satu sama lain dengan suara setengah berbisik. Melihat para pengawal yang mengerang kesakitan, Noya menghela napas. Dengan lambaian tangannya, api yang membakar kelima pengawal Ndablek padam seketika. Tapi, kondisi 5 orang itu cukup mengenaskan. Pakaian atas mereka hangus diikuti dengan bau daging yang terbakar. Sebagian rambut mereka juga mengeluarkan asap dan tampak ada sisa-sisa pembakaran. Meskipun semua itu dapat dipulihkan kembali ke dalam keadaan seperti semula, tetap saja membutuhkan sumber daya dan waktu yang tentunya akan mengeluarkan biaya tidak sedikit. Ndablek dan kekasihnya langsung gemetar. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ketakutan dan kengerian terlihat jelas di wajah keduanya. Apalagi begitu melihat kelima pengawalnya yang dibakar dengan nyala api yang tidak padam, membuat seluruh rambut Ndablek terasa berdiri ingin lari dari kulitnya. Tuan muda, ini kesalahpahaman. Mataku buta. Mulutku benar-benar kurang ajar. Ndablek jatuh berlutut dan mulai menampar wajahnya sendiri beberapa kali. Pergi, seru Noya dengan segera. Ia terlalu malas berurusan dengan orang-orang sombong yang mengandalkan status keluarganya. Mendengar apa yang dikatakan Noya, Ndablek merasa seolah ada nyanyian surga yang turun dari langit untuk menyelamatkannya. Ia segera bangkit meski kedua kakinya masih terus gemetar. Ketika Ndablek baru melangkahkan kakinya, suara yang sangat akrab memasuki telinganya. Ada apa ini? Ketika Ndablek menoleh ke belakang, ia langsung berseru. Kakak Bengkung, itu kamu. Ndablek merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia berlari mendekati seorang pemuda yang perawakan dan wajahnya mirip dengannya. Adik, apa yang terjadi? Kenapa para pengawal ini? Bengkung. Pemuda yang baru saja tiba bertanya kepada adiknya. Ndablek. Ndablek melihat sekitar 20 orang yang datang bersama kakaknya. Bengkung. Ia langsung menunjuk satu jari lurus ke arah Noya. Sorot mata penuh kebencian berkilau tajam menatap Noya. Seketika meludahkan api amarahnya. Dia yang melakukannya. Dia juga akan membakarku jika tidak memberinya 10.000 koin emas. Mori, Diman dan terlebih Noya langsung tercengang mendengar apa yang dikatakan pemuda kurus bakurang gizi itu. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang baru saja mereka lepaskan kini menuduhnya meminta koin emas, bahkan dengan jumlah yang tidak sedikit. Bengkung dan 20 orang lainnya menatap dingin ke arah Noya. Apa kamu mengancam adikku? Tidak satu pun ada yang berani mengancam anggota keluargaku di kota lembu ini. Seketika Mori dan Diman bangkit dan berdiri.
Mereka merasa Bengkung dan orang-orang yang berada di belakangnya lebih kuat daripada kekuatan mereka bertiga. Bengkung langsung menyeringai melihat Diman dan Mori yang kini berdiri di samping Noya. Kalian hanya penyempurnaan roh. Apakah kalian berpikir dapat mengalahkan salah satu dari kami yang berada di tahap prajurit alam? Bengkung berkata dengan jijik. Gelak tawa bergema di tengah jalan kota begitu kalimat Bengkung selesai diucapkan. Tentu saja Bengkung dan 20 orang yang bersamanya bukan lawan Mori, Diman dan Noya. Jarak antara tahap penyempurnaan roh dengan tahap prajurit alam terlalu lebar. Ibarat dua pulau yang dipisahkan oleh samudera. Mori, Diman dan Noya bukanlah wahana yang memiliki tubuh naga kuno dengan kemampuan fisik yang dapat melawan 3 tingkat di atas kultivasinya. Bahkan, tingkat yang jauh lebih tinggi pun dapat dilawan dengan racun jiwa dan berbagai teknik rahasia. Berhenti! Suara tegas tiba-tiba menggelegar di udara. Seorang lelaki tua dengan rambut dan jenggot yang panjang menghitam, mengenakan jubah putih mendarat perlahan, diikuti oleh beberapa orang pengawal. Tuan Kota! Tanpa sadar Dablek bergumam menyebut 2 kata. Tuan Kota memandang ke arah Bengkung dan kelompoknya. Jangan membuat keributan di kotaku. Bengkung mengetahui bahwa kultivasi Tuan Kota berada pada tahap jenderal alam tingkat menengah 10 tahun yang lalu. Selain itu, para pengawal kota juga berada di tahap prajurit alam tingkat menengah dan tingkat tinggi. Meski begitu, tidak sedikit pun bagi Bengkung untuk takut. Dia adalah murid inti Akademi Surgawi dan juga murid dari salah satu seorang tetua muda yang telah berada di tahap raja alam tingkat tinggi. Bagaimana jika aku ingin membuat keributan? Bengkung menyeringai dengan jijik seraya melirik ke kanan. Senior, Tuan Kota ini perlu diberi pelajaran dan akan kuserahkan padamu. Selesai Bengkung berkata, seorang pria dewasa yang berada di sebelah kanan Bengkung maju selangkah sambil melengkungkan sudut mulutnya. Jelas bahwa pria itu meremehkan Tuan Kota dan para pengawalnya. Merasa lawannya lebih kuat, Tuan Kota segera bereaksi. Kalian berani melawan pejabat kota. Kalian akan mendapat hukuman. Setelah mengatakan itu, Tuan Kota memberi perintah. Pengawal, bersiap. Ketika suara Tuan Kota jatuh, baik kelompok Bengkung dan pengawal kota melompat ke udara saling menyerang. Seketika jalanan kota Lembu menjadi kacau balau. Orang-orang yang tadinya membentuk beberapa kerumunan mulai berhamburan mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri. Tuan Kota dan pria dewasa dari kelompok Bengkung telah bertukar puluhan kali pukulan. Terlihat bahwa Tuan Kota mulai kewalahan menghadapi serangan pria dewasa itu. Selain teknik yang digunakan cukup dikuasai, pria dewasa itu memiliki kultivasi 1 tingkat lebih tinggi daripada Tuan Kota. Pria itu berada pada tahap jenderal alam tingkat ke-6, sedangkan Tuan Kota berada di tingkat ke-5. Noya, Mori dan Diman tidak tinggal diam. Ia melompat ke medan pertempuran membantu Tuan Kota dan para pengawal. Meski keberadaan ketiganya tidak memiliki pengaruh besar terhadap kekuatan, setidaknya serangan elemen api dari Noya dapat menghalangi dan menunda beberapa serangan fatal kepada para pengawal kota. Melihat ketimpangan ini, Noya langsung melirik ke arah Dablek dan melemparkan bola api merah jingga. Dablek yang wajahnya tersenyum penuh kemenangan melihat pertarungan, tidak menyadari bola api sebesar bola kasti sedang menuju arahnya dari sebelah kiri. Ketika ia menoleh, api telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ergi, kakak, tolong aku! Tolong aku! Panas, panas! Teriakan melengking Dablek mengejutkan 2 kelompok yang bertarung. Kurang aja. Bengkung membentak marah dan menatap tajam ke arah Noya. Dalam waktu singkat, Bengkung bergegas melesat ke arah Noya tanpa hambatan. Noya tidak dapat bergerak sama sekali. Penindasan aura yang ditujukan padanya menekan seluruh tubuhnya. Noya menggertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dari serangan Bengkung yang sedang meluncur ke arahnya, meski kesempatan itu sangatlah kecil. Tapi, dalam sepersekian detik, Noya melihat Bengkung sudah terlempar hingga menabrak batu besar penanda jalan. Bam! Ergi! Pria dewasa yang sedang bertarung dengan Tuan Kota segera menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Tapi belum sempat ia memutar lehernya, sebuah telapak tangan dengan energi besar mendarat di dadanya. Bam! Ergi! Pria dewasa itu dikirim terbang terbalik hingga berguling di jalanan. Menggelinding tanpa henti, hanya berhenti ketika menabrak batu pembatas jalan. Tidak lama berselang, orang-orang yang bersama Bengkung juga dikirim terbang tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bahkan, mereka tidak mengetahui siapa dan apa yang menyerang mereka. Seteguk darah segar dimuntahkan dari setiap orang kelompok Bengkung. Rata-rata dari mereka mengalami retak tulang dada karena pukulan energi dahsyat. Siapa kalian? Berani sekali mencampuri urusan murid Akademi Surgawi? Bengkung menyalak sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Jenderal Wongso menatap dingin ke arah Bengkung dan kelompoknya yang bergelimpangan di tengah jalan kota. Berani sekali membuat keributan dan melawan pejabat kota. Apakah kalian telah berani melawan kerajaan? Pria dewasa yang menjadi senior Bengkung berbisik. Bengkung, ketiga lelaki tua itu bukan orang sembarangan. Bengkung mengangguk. Apakah kekuatan mereka berada pada tahap jenderal alam tingkat tinggi? Tidak. Sambil menekan dadanya dan mengusap sisa darah di mulut, senior Bengkung melanjutkan. Lebih dari itu. Lebih dari kekuatan guru kita. Apa? Bengkung sangat terkejut. Ia tahu dengan jelas bahwa gurunya berada di tahap raja alam tingkat tinggi. Tapi jika ketiga lelaki tua ini lebih kuat dari gurunya, maka bukankah mereka berada pada tahap kaisar alam? Awalnya, Bengkung tetap tidak menaruh ketiga lelaki tua itu di matanya sama sekali. Ia yakin bahwa gurunya lebih kuat dan lebih mendominasi. Tubuh Bengkung gemetar karena ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia berlutut dan berkata kepada Jenderal Wongso dengan wajah memelas. Senior, ini kesalahpahaman. Semua murid-murid Akademi Surgawi yang bersama Bengkung juga berlutut, mengikuti langkah Bengkung dengan suara bergetar. Ketika Jenderal Wongso hendak bergerak, tiba-tiba sekelebat bayangan melesat dan muncul pada jarak 5 atau 6 meter di depan Jenderal Wongso. Sosok itu adalah seorang laki tua dengan seluruh rambutnya yang telah memutih. Alis, kumis dan jenggotnya menjutai dan berkibar tertipu angin. Melihat siapa yang berdiri membelakanginya, Bengkung tersenyum cerah. Ia tidak menyangka gurunya akan mengikutinya kembali hingga ke kota Lembu. Dengan kehadiran gurunya, ketakutan dan kengerian yang baru saja ia alami sirna seketika, digantikan dengan wajah angkuh dan arogan seperti sebelumnya. Bab ke-221.
Dengan kehadiran gurunya, ketakutan dan kengerian yang baru saja ia alami sirna seketika, digantikan dengan wajah angkuh dan arogan seperti sebelumnya. Namun, mata Bengkung hampir lepas dari rongganya ketika melihat lelaki tua yang tidak lain adalah gurunya sendiri membungkuk di depan Jenderal Wongso, dan di detik berikutnya, guru Bengkung berkata dengan ramah dan penuh permohonan. Saya melihat Jenderal Madya Wongso. Mohon berbelas kasihanlah kepada murid-muridku. Mendengar ini, Tuan Kota langsung terkejut. Ia baru saja hendak mengucapkan terima kasih kepada ketiga lelaki tua yang telah membantu tugasnya. Tapi ia tidak menyangka bahwa ketiganya adalah pejabat tinggi militer kerajaan. Seketika, Tuan Kota berlutut yang diikuti oleh para pengawalnya. Tuan Kota berkata dengan kepala menunduk. Pejabat kota melihat Jenderal. Maafkan kami karena tidak mengenal Jenderal. Bangkit. Kini Jenderal Rawit yang menyerukan Tuan Kota dan para pengawalnya. Jenderal Rawit memandang ke arah lelaki tua yang menjadi guru Bengkung. Kunsu, lama tidak bertemu. Murid-muridmu berani sekali membuat kekacauan dan melawan pejabat kota. Ini bisa dianggap sebuah pemberontakan kepada kerajaan. Jantung Bengkung hendak melompat keluar mendengar kata pemberontakan. Ia tahu dengan benar bahwa hukuman apa yang akan diterimanya jika dianggap sebagai pemberontak kerajaan. Tidak terkecuali senior Bengkung dan para murid lainnya. Wajah mereka memucat karena ketakutan. Tidak sedikit pun terbesit dalam pikiran mereka bahwa mereka akan dihukum sebagai seorang pemberontak. Wajah lelaki tua yang bernama Kunsu berubah jelek. Jika ketiga jenderal ini telah berkata, maka tidak akan bisa lagi untuk diubah. Ia sangat tahu dengan jelas tentang watak dari ketiganya yang selalu tegas dalam mengambil keputusan. Paman, lepaskan mereka. Tiba-tiba suara seorang pemuda memasuki telinga semua orang. Ketika semua orang menoleh untuk melihat ke sumber suara, Noya, Mori dan Diman melangkahkan kakinya mendekati ketiga jenderal Madya yang berdiri tegak bak sebilah pedang yang menancap di lantai jalan. Tuan Kota mulai bertanya-tanya di dalam hatinya tentang latar belakang dari ketiga pemuda di dekatnya. Dari segi penampilan, ketiganya terlihat tidak berbeda dengan pemuda lainnya. Tapi mengapa ketiga jenderal itu tampak begitu hormat kepada ketiga pemuda ini? Sesuai keinginan Tuan Muda, Jenderal Wongso, sebagai orang terkuat dari ketiga jenderal Madya yang mengawal Noya dan dua sepupunya berkata dengan hormat. Bengkung yang melihat ini hampir gila. Ia tidak menyangka orang yang diprovokasi adiknya adalah orang penting yang dikawal oleh tiga jenderal yang bahkan gurunya sendiri tidak mampu berbuat apapun. Menoleh ke arah Ndablek yang tubuhnya sudah nyaris telanjang karena pakaiannya habis terbakar. Bengkung menggertakkan giginya, menahan gejolak ingin memukuli dan membanting adiknya yang membuat dirinya dan para murid ketiban sial 7 turunan. Jenderal Wongso mengalihkan pandangannya ke arah guru Bengkung. Kunsu, bawa murid-muridmu pergi. Jika aku mendapati mereka berbuat onar lagi, aku tidak akan segan untuk membunuh mereka. Kunsu langsung membungkuk sambil meremah senyum. Terima kasih, Jenderal. Setelah Bengkung dan kelompoknya meninggalkan tempat dengan tergesa, Tuan Kota kembali menyapa ketiga jenderal Madya dengan hormat. Jenderal, maafkan pejabat kota yang tidak mengetahui kedatangan para jenderal. Ketiga lelaki tua yang menjadi jenderal Madya itu tersenyum. Jenderal Wadeng berkata dengan ramah. Tuan Kota, kami berkunjung ke kotamu untuk bertemu keluarga. Ucapan Jenderal Wadeng terhenti. Ia menoleh ke arah Mori karena lupa dengan nama keluarga yang mereka tuju. Mori yang mengerti tatapan Jenderal Wadeng segera melanjutkan. Keluarga Patriark Lukimin. Mendengar seorang pemuda yang melanjutkan kalimat Jenderal Wadeng, Tuan Kota menoleh dan tanda tanya terlihat jelas di wajahnya. Kami mengawal ketiga tuan muda ini. Jenderal Wongso menambahkan setelah melihat ekspresi Tuan Kota. Apakah mereka? Belum selesai Tuan Kota berucap, Jenderal Wongso menyela. Keluarga utama kerajaan. Mendengar kalimat terakhir Jenderal Wongso, Tuan Kota dan para pengawal langsung mundur 5 langkah, berlutut dengan satu kaki dengan kepala menunduk. Panjang umur untuk keluarga raja. Melihat ini, semua orang yang berada di kejauhan membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ada keluarga raja yang berkunjung di kota mereka. Kota yang kecil dan sangat jauh. Karena posisi yang tidak terlalu dekat, segera semua orang membungkukkan badan sebagai penghormatan. Mori, Noya dan Diman sedikit terkejut. Meskipun mereka telah berubah status dari keluarga kelas 2 menjadi keluarga tertinggi di daratan Liba, mereka belum pernah mengalami hal yang demikian. Mori melangkah maju mendekati Tuan Kota. Bangkit. Seraya mengatakan itu, Mori memegang kedua bahu Tuan Kota, membantunya untuk berdiri. Jantung Tuan Kota berdebar kencang diperlakukan dengan hormat oleh pemuda yang merupakan keluarga utama kerajaan. Perlakuan seperti ini adalah perlakuan istimewa baginya yang hanya seorang pejabat kota. Noya yang berada di belakang Mori bertanya dengan sopan. Tuan Kota, bisakah menunjukkan jalan menuju kediaman keluarga dari Patriark Lukimin? Tuan Kota menjawab dengan hormat. Bisa, Tuan Muda. Melihat kepergian Tuan Kota dan yang lainnya, Suri, si penjual teh diliputi berbagai pertanyaan di dalam hatinya. Ada apa dengan Lukimin? Kenapa ada keluarga utama kerajaan yang mencarinya? Jangan-jangan? Jantung Suri berdebar. Dengan segera ia menutup kedainya untuk kembali pulang ke kediaman Lukimin. 15 hari kemudian, distrik Mubat wilayah Takuse. Wahna bersama Gili dan Lydia memasuki gerbang kota Takuse. Perjalanan mereka bertiga tidak melulu berjalan kaki. Sesekali melompat dari satu tempat ke tempat yang lain, dan sesekali terbang untuk beberapa kilometer. Tentu saja Wahna akan menggandeng Lydia yang kultivasinya belum memungkinkan baginya untuk terbang. Kota ini cukup besar. Ucap Wahna yang mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Lydia menanggapi. Luas kota Takuse nyaris sama dengan kota distrik Mubat yang ada di utara. Menurut pamanku, kota Takuse dulunya adalah kota distrik. Tetapi karena serangan pasukan iblis ribuan tahun sebelumnya, kota distrik dipindahkan. Benar, kota Takuse dulunya memang kota distrik. Sahut Gili menegaskan. Tampak sorot mata kerinduan tidak dapat disembunyikan dari tatapan Gili. Gili memang terlahir di kota Takuse yang dulunya adalah kota distrik. Semua orang hidup damai meski tidak dapat dipungkiri akan selalu ada masalah di setiap detiknya. Apalagi di dunia kultivator yang selalu mengandalkan kekuatan dan kekuatan. Namun demikian, semuanya dapat terkendali. Tentu saja hal ini tidak luput dari perhatian Wahna yang melirik ke arah Gili. Ia mengangguk.
Pantas saja sangat luas, dan tata letak bangunannya juga menyerupai kota distrik. Wahna kemudian menoleh ke arah Gili. Apakah paman berasal dari kota ini? Gili mengangguk. Benar, Tuan Muda. Tapi setelah pasukan iblis menyerang kala itu, semuanya porak-poranda. Pertempuran dahsyat itu masih berlangsung. Aku terpaksa meninggalkan kota ini hingga menyeberangi ke daratan wajah bersama beberapa orang teman yang senasib. Keluarga kami musnah dibantai oleh pasukan iblis. Imbu Gili yang matanya mulai berkaca-kaca, mengingat kembali masa-masa suram dan menakutkan. Wahna menghela napas. Ia tidak menyangka Gili yang selama ini terlihat sering tersenyum dan tertawa, ternyata memiliki kenangan pahit yang tersimpan di dalam hatinya. Wahna mulai teringat kembali bagaimana hidupnya dulu ketika masih di bumi. Tidak ada yang peduli padanya ketika kondisinya terpuruk. Entah itu tetangga, teman maupun saudara. Semuanya acuh tak acuh seolah tidak mengenalnya lagi. Tidak terkecuali orang-orang yang dengan pongahnya mengatasnamakan rakyat tapi tidak peduli dengan rakyat. Padahal, setiap butir nasi yang mereka masukkan ke dalam perutnya adalah dari setetes keringat orang-orang kecil seperti dirinya. Melihat ke arah Gili, Wahna tersenyum sembari memegang bahu kanan Gili. Paman kini adalah keluargaku. Gili sedikit terkejut sekaligus terharu dengan apa yang diucapkan Wahna, pemuda yang menjadi tuan mudanya. Meski sebatas kalimat singkat, tapi begitu bermakna bagi Gili. Membungkukkan badan, Gili berucap dengan sungguh-sungguh. Dengan segala hormat. Terima kasih, Tuan Muda. 1 jam lebih berjalan menyusuri jalan utama kota. Lydia yang memimpin jalan berbelok ke kiri. Menoleh ke arah Wahna. Kalian beristirahat di rumahku dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Wahna pura-pura ingin menolak dan menunjukkan ekspresi keberatan. Lydia yang melihat ini segera berkata dengan wajah memohon. Tolong, jangan menolak. 2 kali aku diselamatkan dari bahaya. Aku sama sekali belum berterima kasih padamu. Wahna berkata ringan. Baiklah, setidaknya aku bisa beristirahat. Di samping itu, pasti akan disediakan sup ayam, ikan bakar, daging panggang, ayam rebus, roti daging, buah-buahan, dan beberapa kendi anggur. Mata Lydia langsung melotot mendengar banyaknya makanan yang disebutkan Wahna dalam 1 kali ucap. Lydia menghentikan langkahnya dan memandangi Wahna dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kenapa kamu butuh makanan begitu banyak? Apakah kamu akan memakan semuanya? Di mana kamu akan meletakkan makanan itu? Mendengar pertanyaan beruntun dari Lydia, Wahna terus berjalan sambil berkata acuh tak acuh. Aku lapar. Lydia terdiam sejenak. Kemudian ia segera tersadar bahwa Wahna sedang menggodanya karena makan begitu banyak di desa Delok beberapa hari yang lalu. Wahna! Lydia memanggil dengan teriakan. Tapi Wahna tetap berjalan lurus bersama Gili. Lydia yang kesal berteriak lagi. Wahna! Kamu mau kemana? Rumahku di sini. Seketika Wahna dan Gili menghentikan langkah kakinya. Mereka saling memandang satu sama lain dan berbalik 180 derajat secara bersamaan. Sial! Aku ingin mengerjainya, kenapa aku malah bertindak bodoh? Keluh Wahna di dalam hati. Kamu akan kemana? Lydia kembali bertanya penasaran. Tidak kemana-mana. Wahna tersenyum canggung dan melirik ke arah Gili yang ternyata malah melihat ke atas seolah tidak mengetahui apa yang terjadi. Aku hanya ingin tahu, apakah jalan di sebelah sana masih padat dengan jalan yang ada di depan rumahmu? Imbu Wahna mencari alasan meski tidak jelas dan tidak ada korelasinya sama sekali. Lydia tertegun sejenak mendengar jawaban Wahna yang terasa aneh di pikirannya. Tapi tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin menggodaku tapi kamu tidak tahu kalau rumahku sudah berada di jalan ini? Hahaha. Wahna tidak menjawab. Ia terlalu canggung untuk mengatakan sesuatu yang lebih banyak dan hanya mengikuti langkah Lydia yang masih mentertawakannya. Sekitar 500 meter, mereka bertiga tiba di pintu gerbang rumah Lydia. Selamat datang kembali, Nona Muda. Sambut sapa penjaga gerbang dengan hormat. Lydia tersenyum dan mengangguk. Apakah ayahku sudah kembali? Penjaga gerbang segera menjawab. Sudah 3 hari yang lalu, Nona Muda. Lydia bersama Wahna dan Gili memasuki pekarangan keluarga Lydia yang luasnya sekitar 2 kali dari luas milik keluarga Rahmu. Ketika Lydia telah meninggalkan pintu gerbang, seorang penjaga berkata dengan penasaran. Kenapa Nona Muda tidak datang bersama pengawal? Kemana para pengawal? Penjaga yang lain hanya mengangkat bahu sebagai tanda tidak tahu menahu. Wahna yang melihat kediaman keluarga Lydia berdecak kagum dengan tata letak dan arsitektur bangunan yang mirip dengan rumah gadang di Sumatera Barat. Hanya saja, bagian bawahnya tidak seperti rumah gadang yang dilihatnya di bumi, tetapi langsung berbentuk pondasi yang posisinya meninggi dari lantai tanah. Bangunan berdiri dan berjajar mengikuti alur pagar pekarangan yang bentuknya nyaris persegi. Pada bagian depan setiap bangunan, tampak taman bunga dan tanaman obat tertata dengan rapi dan sedap dipandang mata. Apakah leluhur gadis ini pernah berlibur ke Sumatera Barat? Pikiran konyol mulai berputar lagi di kepala Wahna. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda seusia dengan Wahna menghampiri dengan berlari kecil. Adik, Wahna mengerutkan alisnya dan tanpa sadar bergumam. Adik, Lydia mengabaikan gumaman Wahna dan tersenyum menatap pemuda yang menyapanya. Kakak Dihan, apakah ayah sudah kembali? Dihan, pemuda yang terlihat berusia sama dengan Wahna mengangguk. Lalu ia menggeser pandangannya ke arah Wahna dan kembali menatap Lydia dengan senyum menggoda. Apakah dia akan menjadi adik iparku? Wajah Lydia langsung memerah. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Wanita secantik jelita seperti aku ini hanya cocok untuk sang pangeran. Wahna yang mendengar ini hampir muntah darah dan ingin sekali mencabuti rambut gadis yang begitu percaya diri ini. Lydia menoleh ke arah Wahna dan memperkenalkan pemuda yang baru saja menghampirinya. Ini kakakku, Dihan Tibu. Wahna membungkuk sedikit sebagai sapaan, lalu menoleh lagi ke arah Lydia dengan ekspresi penasaran. Kenapa wajah kakakmu terlihat lebih muda darimu? Lydia langsung melotot dan berkata dengan nada ketus dan cepat. Apa katamu? Baru kali ini ada orang yang mengatakan bahwa wajahku terlihat tua. Semua orang mengatakan bahwa diriku sangat cantik, cantik dan cantik. Apakah matamu sudah pudar dalam memandang keindahan yang terindah seperti gadis ayunan rupawan seperti diriku? Wahna dan Gili langsung terpana mendengar ucapan cepat dan hanya dalam satu tarikan napas tanpa ada kesalahan kata. Bab ke-222.
Dihan yang berada di depan mereka tertawa lepas melihat ekspresi Wahna. Ini menjelaskan bahwa Wahna adalah orang yang belum mengenal dengan baik siapa adiknya. Sehingga tidak mengetahui kebiasaan dan watak dari adiknya yang begitu keras kepala sekaligus cerewet. Dihan berkata kepada Wahna dengan ramah. Aku beruntung. Karena sebelum usiaku mencapai 20 tahun, aku telah menembus tahap prajurit alam. Itulah sebabnya penampilan fisikku masih terlihat seperti usia 17 atau 18 tahun. Wahna terdiam sejenak. Ia tahu bahwa dengan meningkatnya kultivasi juga akan menambah usia seseorang. Tetapi perihal awet muda, ini baru pertama kali ia mendengarnya. Sepertinya aku harus masih banyak belajar, Wahna berkata di benaknya. Gili yang melihat Wahna terdiam segera menambahkan. Tuan muda, jika seseorang sebelum mencapai usia 20 tahun dapat mencapai tahap prajurit alam, maka kondisi fisiknya akan tetap seperti ketika ia menerobos tahap prajurit alam. Kondisi ini bertahan hingga 10-15 tahun jika tidak ada peningkatan kultivasi sejak pertama kali memasuki tahap prajurit alam. Sambung Gili sedikit memberi penjelasan. Wahna mengangguk mengerti, lalu menoleh ke arah Lydia dengan senyum main-main. Jika kamu tidak menembus tahap prajurit alam tahun ini, maka kata tua akan menjadi milikmu. Lydia tidak menanggapi. Ia mendengus kesal lalu melangkah menuju aula utama keluarga. Dihan tersenyum melihat tingkah adik perempuannya itu. Teman, maafkan perilaku adikku yang tidak sopan. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Wahna menanggapi sambil tersenyum. Dihan menghela napas. Lydia sudah lama berada di tahap penyempurnaan roh tingkat ke-9 puncak. Tapi entah mengapa ia tidak berhasil membuat terobosan ke prajurit alam sejak 2 tahun yang lalu. Wahna sedikit terkejut mendengar pernyataan Dihan. Bukan terkejut karena Lydia tidak bisa menerobos ke tahap prajurit alam, tapi pada tahap kultivasi Lydia yang telah mencapai tahap penyempurnaan roh. Jika sekarang usia Lydia telah mencapai 19 tahun, maka Lydia telah berada pada tahap penyempurnaan roh pada usia 17 tahun. Sedangkan para sepupu Wahna di keluarga Rahmu baru berada di tahap penyempurnaan Chi di usia yang sama dengan Lydia saat ini bahkan lebih. Namun mengingat ketebalan energi yang berbeda antara kota Ragane dan kota Takusa, adalah salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan kecepatan dalam kultivasi. Di samping itu, terpenuhinya sokongan sumber daya yang dibutuhkan juga menjadi hal yang utama. Beruntung aku sudah memasang formasi array pengumpul energi di keluarga Rahmu. Sistem, terima kasih, Wahna bersyukur di dalam hatinya. Sesaat kemudian, Lydia datang kembali bersama seorang pria parubaya yang tidak lain adalah ayah Lydia, Garatibu. Ketika pandangan Garatibu dan Gili saling bertemu, keduanya tampak tercengang. Sesaat kemudian, baik Gili maupun Gara saling menunjuk jari dan menyebut nama masing-masing. Garatibu, Gili, Kiara. Kedua pria setengah baya itu berpelukan seperti dua saudara yang telah sangat lama tidak bertemu. Sedangkan Wahna, Dihan, dan Lydia hanya menatap kosong dengan pergantian peristiwa yang begitu tiba-tiba. Kemana saja kau selama ini? Aku telah mencarimu ke berbagai tempat. Garatibu berkata dengan mata memerah. Gili menjawab dengan ekspresi yang tidak jauh berbeda dengan Gara. Setelah sekte kita hancur, aku melarikan diri ke wajah selatan. Terakhir aku bekerja sebagai pengawal di rumah dagang Jaya. Dan kini, aku menetap di kota Ragane. Gili dan Garatibu adalah teman satu sekte di daratan wajah. Keduanya sudah seperti saudara kandung yang mengalami banyak hal pahit di masanya. Gili memasuki sekte itu ketika ia melarikan diri dari serangan pasukan iblis 1500 tahun silam. Namun 500 tahun kemudian, sekte mereka diserang dan dihancurkan oleh sekte yang lebih kuat. Sejak peristiwa itulah keduanya terpisah tanpa ada kabar. Gara berkata kepada Gili dengan penuh syukur. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Gili hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ayah mengenal paman Gili? Lydia bertanya dengan wajah yang masih keheranan. Garatibu mengangguk dan berkata hangat. Gili ini sudah seperti saudara kandung ayah. Jika bukan karenanya, mungkin ayah sudah mati dan kamu tidak akan terlahir di dunia ini. Mendengar ini, Dihan dan Lydia bergegas membungkuk di depan Gili. Paman, terima kasih. Garatibu kemudian menghampiri Wahna dan membungkuk sedikit. Teman muda, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku Garatibu, ayah Lydia Tibu sekaligus patria keluarga Tibu. Sambung Garatibu kepada Wahna. Melihat sapaan ramah dari ayah Lydia, Wahna mendapatkan kesan yang cukup baik. Ia juga membungkukkan badannya sedikit. Panggil aku Wahna. Paman. Garatibu kemudian menoleh ke arah Gili dan bertanya dengan penasaran. Saudaraku, apakah ini muridmu? Gara menunjuk ke arah Wahna. Gili hampir melompat ketakutan begitu mendengar pertanyaan sekaligus melihat jari Gara yang menunjuk ke arah Wahna. Ia dengan cepat menjawab. Apa yang kau bicarakan? Ini tuan mudaku. Tuan muda. Gara bergumam pelan mengulangi kalimat terakhir Gili. Wahna tersenyum geli melihat bagaimana ekspresi Gili ketika ayah Lydia menyebutnya sebagai murid Gili. Beberapa saat kemudian, Dihan dan Lydia mengajak Wahna menuju sebuah gedung yang merupakan tempat istirahat bagi para tamu. Dihan bertanya setengah berbisik kepada Wahna. Teman, aku tidak bisa melihat kultivasimu. Bolehkah aku tahu kamu berada di tahap apa? Benar. Aku juga tidak bisa merasakan fluktuasi energi di dalam tubuhmu. Lydia yang berada di sebelah kanan Wahna menimpali, lalu berkata lagi. Kamu sangat aneh. Wahna tersenyum dan menunjukkan sedikit deretan gigi putihnya. Ketika ia hendak menjawab, tiba-tiba Wahna mengerutkan kening dan melihat ke belakang hingga tubuhnya berbalik 180 derajat. Melihat perilaku Wahna yang begitu tiba-tiba, Dihan dan Lydia sedikit terkejut sekaligus bingung. Dihan bertanya dengan setengah berbisik. Ada apa? Wahna menjawab. Aku merasakan energi yang sangat kuat di arah sana. Dihan mengikuti pandangan mata Wahna. Kemudian ia tersenyum. Barat kota Takusa memang hutan belantara. Jauh lebih dalam. Banyak monster yang levelnya sangat tinggi. Beruntung ada jurang begitu lebar dan sangat dalam yang memisahkan hutan dengan kawasan ini, sehingga monster-monster ganas itu tidak sampai menyerang manusia. Papa Dihan menjelaskan kepada Wahna. Wahna berpikir di dalam benaknya. Jelas yang ia rasakan adalah fluktuasi energi dari manusia dan sangat kuat. Jauh lebih kuat dari Romo Wikramasena. Namun fluktuasi energi itu hanya sekilas dan menghilang seketika. Ya, mungkin ada monster level tinggi yang bertarung.
Sahut Wahna kemudian. Matahari telah tenggelam, digantikan dengan cahaya temaram sinar rembulan. Wahna duduk bersandar di teras depan kamarnya sambil memejamkan matanya. Kedua kakinya menumpuk, kaki kiri berada di bawah dan kaki kanan berada di atas, bergoyang-goyang seolah mengikuti alunan irama musik. Sistem, apakah kamu tahu fluktuasi energi yang tadi aku rasakan? Tanya Wahna kepada sistem di dalam benaknya. Ia sangat penasaran dengan kuatnya energi yang sempat masuk ke dalam jangkauan persepsinya. Ting! Energi alam yang terkondensasi dalam bentuk serangan. Seperti yang aku duga, Wahna menarik napas dalam dan bertanya lagi. Apakah kamu tahu siapa mereka? Ting! Sistem adalah Tuan dan Tuan adalah sistem. Bagaimana mungkin sistem dapat mengetahuinya jika Tuan masih berada di sini? Wahna langsung terpana mendengar jawaban sistem yang terdengar agak ketus di dalam kepalanya. Apa sistem ini sedang datang bulan? Desahnya di dalam hati. Mengabaikan suara ketus sistem, Wahna membuka profilnya. Nama, Wahna Rahmu. Ras, manusia. Kultivasi, Raja Alam, 7. Poin pengalaman, 4,12 miliar, 515 miliar tambah. Kekuatan tubuh, naga kuno 10,738 per 30.000 tambah. Energi mental, 6,95 per 10.000. Keterampilan aktif, tinju tingkat bumi 2 per 20. Pedang surgawi 5 per 10, telapak dewa 6 per 10, teknik cermin semesta 2 per 10. Keterampilan pasif, teknik pernafasan 8 per 10, teknik mata dewa 7 per 10, langkah angin 9 per 10, teknik pemulihan 8 per 10, teknik teleportasi 9 per 10, teknik anti tekanan 10 per 20. Pekerjaan, Array Master 8 per 10, Penempah 8 per 10, Alchemist 6 per 10. Elemen, api, chaos, angin, kegelapan, petir, cahaya. Kupon undian, 2. Ruang penyimpanan, 5 miliar meter kubik tambah. Pedang dewa tingkat legendaris buka selengkapnya. Poin sistem, 10 triliun PTS. Versi sistem, 2,0. Sika, masih 1 miliar poin pengalaman lagi untuk bisa naik level. Wahna mendecakkan lidahnya ketika melihat banyaknya poin pengalaman yang dibutuhkan untuk naik tingkat. Aku masih punya kupon undian. Sistem, gunakan semua kupon undian. Pinta Wahna penuh harap ketika melihat 2 kupon undian pada panel profilnya. Tidak lama berselang, roda undian pada panel sistem mulai berputar. Ting! Selamat Tuan. Tuan tidak mendapatkan apa-apa. Ting! Selamat Tuan. Tuan tidak mendapatkan apa-apa. Senyum di wajah Wahna seketika menghilang setelah 2 notifikasi sistem terdengar di dalam benaknya. Ingin sekali ia menampar kepala sistem yang memberinya selamat, tapi tidak mendapatkan apapun. Selamat? Apa-apaan? Kesal Wahna di benak seraya menggerutu. Pada saat yang sama, Gili dan Garatibu berbincang banyak hal di aula utama sejak kedatangan Gili dan Wahna pada sore hari tadi. Namun Gili yang telah diwanti-wanti oleh Wahna sejak awal, sama sekali tidak menyinggung tentang status Wahna dan keluarga Rahmu sebagai keluarga utama kerajaan. Ia hanya mengatakan bahwa telah menetap di kota Ragane bersama Wahna. Garatibu berkata dengan penuh syukur. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu kembali, saudaraku. Dan yang membuatku bahagia adalah kita bertemu tepat di kediamanku. Padahal, aku telah mencarimu kemana-mana. Ketika Gili hendak menanggapi, Dihan Tibu, putra sulung Garatibu memasuki ruang aula. Dihan membungkuk ke arah Gili dan menyapa dengan ramah. Paman. Gili mengangguk, tersenyum dan bertanya kemudian. Apakah Tuan Muda Wahna sudah beristirahat? Iya, Paman. Sepertinya sedang duduk santai di teras kamar. Balas Dihan dengan sopan. Mungkin karena pertama kali berada di kota Takusa, tadi sore, Wahna sempat terkejut karena merasakan aura monster di hutan dangin. Sambung Dihan seraya memposisikan tubuhnya, duduk di kursi. Garatibu mengerutkan kening penasaran, ada yang aneh dengan kalimat yang baru saja didengarnya. Maksudmu dia merasakan aura monster di hutan dangin yang ada di barat kota ini? Dihan tiba-tiba terdiam. Ia segera menyadari bahwa letak hutan dangin bagian barat dari kota Takusa sangatlah jauh. Setidaknya mencapai 150 hingga 200 km. Lalu, bagaimana Wahna dapat merasakan aura monster di hutan yang letaknya sangat jauh itu? Dihan menoleh ke arah ayahnya. Ayah benar. Wahna sempat merasakan ada aura itu tadi sore dan pandangannya menatap ke arah barat. Bagaimana mungkin? Garatibu menggelengkan kepalanya tidak percaya, lalu berkata lagi untuk memastikan pikirannya. Tahap Raja Alam saja, bisa menggunakan persepsinya paling jauh 39 km. Sedangkan jarak hutan dangin itu terlampaui jauh dari persepsi Raja Alam tingkat tinggi. Dihan mengalihkan pandangannya ke arah Gili dengan tatapan penuh tanya. Paman, apakah Paman mengetahui tingkat kultivasi Wahna? Aku sama sekali tidak dapat melihatnya. Gili tersenyum, lalu menjawab dengan santai. Jika sesuai penglihatanku, Tuan Muda berada di tahap prajurit alam tingkat ke-9. Tapi itu belum pasti karena sangat samar dan tidak ada fluktuasi energi di dalam tubuhnya yang menandakan bahwa Tuna Muda memang berada di tahap itu. Garatibu langsung menambahkan dengan suara mantap. Persis. Tingkat ke-9. Bukankah usia tulangnya masih sangat muda? Bagaimana mungkin? Dihan berseru tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Garatibu juga tersadar dengan usia Wahna yang masih berumur 16 tahun. Ia menoleh ke arah Gili, seolah ingin konfirmasi tentang sesuatu lebih lanjut. Bab ke-200 ditatap oleh ayah dan anak di depannya. Gili tersenyum dan mengangguk ke arah Garatibu. Tuan Muda Wahna memang sedikit berbeda. Jenius. Benar-benar jenius. Garatibu berkata penuh takjub. Ia menduga bahwa kekuatan Tuan Muda yang bersama Gili itu telah berada pada tahap Raja Alam. Dengan melihat anggukan Gili, apa yang dipikirkannya terjawab. Tapi berbeda dengan Dihan. Ia masih beranggapan kultivasi Wahna sesuai dengan apa yang disampaikan Gili barusan. Dihan berkata dengan keheranan. Luar biasa. Aku memasuki tahap prajurit alam pada usia 18 tahun. Tapi teman muda ini sudah berada di tingkat ke-9 di usia 16 tahun. Benar-benar luar biasa. Gili tetap tersenyum. Di dalam hati, ia tertawa geli melihat ekspresi ayah dan anak di depannya.
Jika saja mereka tahu bagaimana tuan mudanya melawan tahap Raja Alam tingkat tinggi dengan mudah, mungkin kedua orang ini akan membenturkan kepalanya di dinding karena tidak percaya. Dengan sedikit ekspresi serius, Galatibu menatap Gili. Saudaraku, bukankah kota Ragane memiliki energi yang lebih tipis daripada kota Takuse? Apakah tuan mudamu ini dari keluarga terkemuka di kotanya? Gili menjawab. Tidak, tuan muda berasal dari keluarga kelas 2 di kotanya. Kelas 2? Sejenius ini berasal dari keluarga kelas 2. Ini bukan jenius tapi monster. Galatibu tidak bisa lagi mengungkapkan keheranan dan kekagumannya akan kultivasi wahana yang begitu tinggi di usia yang masih sangat muda. Dihan menyeringai dan menoleh ke arah Galatibu. Ayah, klaim orang paling jenius di daratan Liba akan segera pudar jika mengetahui teman muda berada di kota ini. Hahaha, kamu benar. Keluarga Nawang selalu mengklaim bahwa Ulian Nawang adalah generasi muda paling jenius di daratan Liba. Tapi sekarang, mereka akan tertampar oleh perkataan mereka sendiri. Gelak tawa gembira Galatibu pecah seketika di ruang aula. Ulian Nawang. Gili mengangkat salah satu alisnya. Melihat ekspresi Gili, Galatibu menjelaskan. Ulian Nawang adalah putra pertama dari Patriark Maketo Nawang. Saat ini usianya 35 tahun dan sudah berada pada tahap prajurit alam tingkat ke-7. Dihan menambahkan kemudian. Meski Ulian Nawang masuk ke tahap prajurit alam di usia 21 tahun, kecepatan kultivasinya memang tidak ada yang bisa menandinginya. Gili menanggapi apa yang disampaikan ayah dan anak di depannya. Termasuk sangat cepat. Artinya dalam waktu 14 tahun, Ulian Nawang bisa mencapai tingkat ke-7 dari tahap prajurit alam. Galatibu berkata sambil tersenyum. Tapi sekarang, kesombongan mereka akan kecepatan dari kultivasi Ulian Nawang seketika hancur. Semuanya lenyap karena Tuan Muda. Tuan Muda siapa tadi namanya? Galatibu bertanya kepada Gili. Ia lupa dengan nama Wahna. Wahna, sahut Gili singkat. Ya, Tuan Muda Wahna. Lanjut Galatibu dengan bersemangat. Seolah Wahna adalah putranya yang telah mengalahkan kecepatan kultivasi Ulian Nawang. Keesokan harinya, Dihan mengajak Wahna pergi melihat-lihat kota Takuse. Ia tampak sangat bersemangat bisa berteman dengan Wahna. Bukan hanya karena kultivasinya yang meroket, tapi Wahna sangat mudah diajak bergaul dan cenderung rendah hati dari kebanyakan anak muda yang dikenalnya. Hal ini membuat Dihan merasa ada perbedaan besar dengan apa yang sering dilihatnya selama ini. Biasanya, jika salah satu keluarga berkelas memiliki generasi muda yang dianggap jenius, maka akan selalu menunjukkan kesombongan dan dominasi. Bahkan para pelayannya pun juga ikut bertingkah sombong. Wahna yang melihat keramahan dan antusiasme dari Dihan juga memiliki kesan yang sangat baik. Padahal, keluarga Dihan termasuk keluarga terkemuka di kota Takuse. Bahkan di kota distrik jika dilihat dari kediaman dan kekuatan keluarga. Tiba di pasar barang antik, Wahna berseru kagum melihat begitu banyaknya lapak pedagang. Lapak-lapak tersebut berjajar rapi di tanah lapang seluas 2 kali lapangan sepak bola. Meski disebut pasar barang antik, pada kenyataannya tidak sedikit ada lapak yang menjual bahan obat hingga makanan. Mirip pasar malam di bumi, pikir Wahna di benaknya. Dipilih. Pil Mida bintang 3 berkualitas. Harga murah, pikiran tenang, kekuatan bertambah. Dipilih. Pil pemulih energi bintang 3 harga bintang 2. Siapa cepat, dia dapat. Siapa yang tidak cepat, berarti tidak dapat. Dipilih. Murah meriah, isi kantong menjadi lama. Wahna hampir tertawa mendengar para pedagang yang menjajakan barang-barangnya. Bukan hanya kreatif cara penyampaiannya, tapi nyaris serupa dengan pedagang obat keliling yang dijumpainya di bumi. Tapi di saat berikutnya, Wahna tertegun mendengar pedagang obat yang barang jualannya sama, tapi cara promosinya menjelekkan pedagang di depannya. Jangan pilih itu. Pilih ini. Harga murah, tidak menipu dijamin masuk surga. Pedagang yang tersinggung juga menyahut. Jangan percaya. Harga murah kualitas murahan. Itu pasti, dijamin pasti. Andai ini di bumi, bukankah mereka akan segera baku hantam? Batin Wahna yang keheranan. Dihan tersenyum melihat Wahna tercengang melihat 2 orang pedagang yang bersaing cara promosi. Menyenggol lengan Wahna, Dihan berkata setengah berbisik. Saudaraku, tidak perlu heran. Mereka memang seperti itu. Keduanya adalah kakak beradik. Barang yang mereka jual sama. Wahna semakin terkejut mendengar apa yang dikatakan Dihan. Ia pikir kedua pedagang yang bersaing ini memang benar-benar bersaing. Tapi yang tidak terduga, ternyata keduanya sedang melakukan trik dalam berdagang. Benar-benar kreatif. Gumamnya di dalam hati dan tersenyum geli jika mendengar cara mereka berpromosi. Sesaat berkeliling ke beberapa lapak, Wahna mengikuti Dihan yang masuk ke salah satu lapak pedagang barang antik. Begitu Wahna melihat barang-barang yang dipajang, ternyata tidak hanya sekedar barang antik tapi berbagai senjata dengan tingkatannya juga tersedia. Kakek Lui, aku mencari serbuk kangkung biru. Apakah masih tersedia? Dihan bertanya kepada seorang lelaki tua yang berdiri di ujung lapak sedang menata barang. Kakek Lui menoleh dan tersenyum cerah melihat siapa yang datang. Tuan muda Dihan, aku sudah menyiapkannya untukmu. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya. Untuk siapa? Tanya Wahna penasaran. Tentu saja Wahna mengetahui tanaman obat kangkung biru sesuai dengan kemampuannya dalam meramu pil. Tanaman obat yang dipesan oleh Dihan berguna sebagai penguat tubuh bagi seseorang yang berada pada penyempurnaan Qi. Dihan menjawab. Untuk adik sepupuku, kultivasinya akan mencapai tahap penyempurnaan roh. Jika kondisi tubuhnya tidak diperkuat, dia akan mengalami kesulitan untuk menerobos. Wahna mengangguk dan melihat kakek Lui membawa sebuah botol transparan sebesar betis orang dewasa. Karena tidak ada barang yang menarik perhatian Wahna maupun Dihan, mereka berdua meninggalkan pasar barang antik. Tepat ketika baru keluar dari jalan pasar, keduanya melihat beberapa orang berkerumun sambil memaki dan memukuli seorang remaja. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter dari tempat mereka berdua berdiri saat ini. Kamu pikir keluarga tibumu sangat hebat? Bagiku tidak lebih dari sekumpulan semut. Tidak layak untuk diperhitungkan sama sekali.
Jika aku ingin memukulmu, lalu kenapa? Kamu tidak terima? Kamu ingin marah? Kamu ingin mengadu? Cuy, keluarga semut tetaplah semut. Gelak tawa mengejek terdengar setelah suara seorang pemuda itu selesai terucap. Mendengar nama Tibu disebut dalam suara barusan, Dihan segera menghampiri kerumunan yang terdiri dari 10 orang di tepi jalan. Alangkah terkejutnya Dihan ketika melihat orang yang dipukuli dan diludahi ternyata adalah adik sepupunya, Sindu Tibu. Tampak banyak luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Giginya telah merah karena darah. Apa yang kalian lakukan? Pekik Dihan sambil menuju ke arah kerumunan dengan tergesa. 10 orang yang berkerumun segera berkumpul di salah satu sisi. Kakak, sapa Sindu ketika melihat Dihan bergegas ke arahnya. Pemuda yang sebelumnya melontarkan kata makian kepada Sindu Tibu terkejut ketika melihat Dihan datang. Tapi ia tetap tenang. Tidak ada ketakutan sama sekali di matanya. Dihan tidak menjawab. Ia segera membantu Sindu yang terbaring dengan tubuh melengkung untuk melindungi kepalanya dari pukulan. Mendongakkan kepalanya, Dihan berkata dengan marah. Cai Nawang, apa yang kamu lakukan? Cai Nawang berkata dengan santai penuh ketenangan. Dihan, kamu tidak perlu khawatir. Dia masih dalam keadaan hidup dan tidak cacat apapun. Menggeser pandangannya ke arah Sindu, Cai Nawang berkata lagi. Sebaiknya kamu tidak bertemu denganku lain kali. Jika tidak, mungkin kamu tidak akan seberuntung hari ini. Setelah mengatakan kalimat olokan sekaligus ancaman itu, Cai Nawang melambaikan tangan kepada orang-orangnya sebagai tanda untuk segera pergi. Namun, ketika baru 1-2 langkah, Dihan berkata dengan suara geram. Pergi. Dihan berdiri dan menatap Cai Nawang dengan dingin. Cai Nawang menghentikan langkahnya seketika. Membalikan badan dan menatap Dihan dengan tenang. Kamu ingin memukulku untuk membalasnya? Apa kamu punya keberanian? Jika kakakku, Ulian Nawang mengetahui bahwa kamu memukulku, kamu tahu sendiri akibatnya. Ketika Dihan hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat dengan cepat dari arah belakangnya hingga ia tidak mengetahui siapa yang sedang lewat. Di saat berikutnya, bang, Cai Nawang dikirim terbang, meluncur dengan cepat hingga berhenti pada celah 2 batang pohon yang berhimpit, dengan tubuh melengkung ke depan seperti senjata suku aborigin. Seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya, Cai Nawang merasakan dadanya berdenyut sakit, dan sepertinya ada tulang rusuk yang retak. Tanpa tahu apa yang terjadi dan siapa yang mengirimnya terbang, Cai Nawang pingsan dengan kondisi masih terjepit di antara 2 batang pohon. 9 orang yang bersama Cai Nawang, yang juga adalah pengawalnya, terdiam mematung di tempat. Mereka tercengang menyaksikan kejadian yang begitu tiba-tiba. Begitu mereka tersadar dan menoleh, tampak seorang pemuda bertubuh kurus seusia Sindu Tibu sudah berdiri di dekat Cai Nawang semula berdiri. Sontak para pengawal ini melompat mundur. Kamu berani Bang, salah seorang pengawal yang baru saja berbicara, langsung dikirim terbang dengan kecepatan tinggi, meluncur ke arah yang sama dengan Cai Nawang. Pengawal itu menabrak tubuh Cai Nawang yang membuat posisi Cai Nawang semakin dalam pada celah 2 batang pohon besar di sisi jalan. Melihat ini, pengawal yang tersisa mulai berkeringat dingin. Pemuda kurus di depan mereka seperti iblis kecil yang tidak kenal kompromi. Terlalu menakutkan bagi mereka untuk membuka mulut dan bersuara. 4 di antara pengawal berlari mendekati tuan muda mereka, Cai Nawang. Sedangkan sisanya langsung mengeluarkan pedang dan melompat ke arah Wahna memaksakan keberanian. Namun, belum sempat para pengawal menebaskan pedangnya, ayunan tinju dan tendangan kaki dari Dihan menerbangkan kelima pengawal Cai Nawang hingga terpelanting di lantai jalan kota. Orang-orang yang sedang lewat atau memang berada di sekitar mulai berkerumun, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah itu tuan muda Cai Nawang? Putra ketiga dari Patriark Maketo Nawang. Seorang pejalan kaki yang baru saja datang berseru ketika melihat Cai Nawang sedang dalam posisi terjepit di antara 2 batang pohon yang berhimpit. Kamu benar. Itu memang tuan muda Cai Nawang. Sepertinya dia tidak sadarkan diri. Ini akan menjadi masalah besar bagi tuan muda Dihan Tibu. Pasti akan terjadi pertarungan besar antara keluarga Nawang dan keluarga Tibu. Diskusi langsung dimulai ketika beberapa kelompok kerumunan mulai terbentuk di beberapa sudut jalan kota. Tiba-tiba sekelebat bayangan melesat mendekati jalan terjadinya peristiwa. Disertai hembusan angin yang bersiul, sebuah suara menggelegar mengejutkan semua orang. Berani sekali kalian. Wahna mendongak sedikit dan mengerutkan alisnya, tapi ekspresinya tenang kembali seolah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hijau tua mendarat perlahan di tengah jalan, tepat di antara para pengawal yang sudah jatuh tersungkur oleh tinju dan tendangan Dihan. Berdiri tegak bagi tugu pahlawan tak tergoyahkan. Jubah hijau berkibar dengan rambut panjang terikat rapi ke belakang. Ikut berayun searah dengan kibaran jubahnya. Ketika orang-orang yang berkerumun melihat siapa yang baru saja datang, semua orang terkejut dan berseru. Itu Tuan Muda Ulian Nawang. Generasi muda paling jenius di daratan Liba. Habis sudah. Tuan Muda Dihan akan selesai. Teman-temannya juga akan menerima nasib yang sama. Para pengawal yang melihat kehadiran Tuan Muda jenius mereka segera bangkit dari lantai jalan dengan wajah bersemangat. Rasa sakit dan darah yang muncul di sudut mulut mereka serasa berkurang. Yang ada adalah kekuatan, ketangguhan dan kehebatan dari Tuan Muda mereka, Tuan Muda Ulian Nawang, generasi muda paling jenius di daratan Liba. Ulian Nawang menoleh ke kanan belakang, melihat kondisi adiknya yang menyedihkan dan begitu memalukan. Dadanya naik turun akibat napas marah yang mulai mengalir di seluruh alur nadi darahnya. Bab ke-224. Seorang pengawal yang menjadi orang terdekat dari Cai Nawang bergegas ke sisi Ulian Nawang sambil menunjuk ke arah Wahna. Dia yang melakukannya. Ulian Nawang menggeser pandangannya ke arah Wahna. Matanya memerah dengan tatapan tajam seperti sebilah pisau yang menghujam. Dengan suara geram, ia berkata, "Berani sekali kamu melukai adikku. Berlutut dan patahkan tanganmu yang memukul adikku." Dia adalah Ulian Nawang, kakak dari Cai Nawang, orang yang kamu lempar ke antara pohon besar itu. Dia juga jenius dari daratan Liba. Dihan berbisik di sisi Wahna. Wahna mengangkat satu alisnya lalu tenang kembali seperti sedia kala. Melihat tidak ada tanggapan apapun dari pemuda kurus berpakaian putih itu, Ulian Nawang menjadi lebih marah dan lebih geram. Ulian Nawang berkata dengan membentak hingga suaranya menggelegar di telinga setiap orang. "Bocah, apakah kamu tuli? Berlutut dan patahkan tanganmu sendiri. Jika tidak,
Aku akan mematahkan kedua tanganmu, kedua kakimu dan semua anggota keluargamu akan kupatahkan. Semuanya, semuanya. Sudut mulut Wahna melengkung sedikit. Dia paling suka bermain dengan pemuda sombong yang selalu mengandalkan prestis keluarganya. Tidak jarang orang-orang seperti ini sangat pintar tapi tidak cerdas. Karena orang cerdas pasti pintar tapi orang pintar belum tentu cerdas. Kebanyakan orang seperti ini pandai bersilat lidah sekelas kaum munafik tingkat tinggi. Wahna menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Kemudian ke belakang dan terakhir kembali memandang ke arah Ulian Nawang. Aku, mengatakan itu, Wahna menunjuk dirinya sendiri dengan satu jari. Melihat tingkah laku pemuda kurus di depannya, wajah Ulian Nawang menjadi lebih merah karena marah. Ia merasa dipermainkan, diremehkan dan dipermalukan. Ini adalah bentuk penghinaan baginya. Tidak bisa dimaafkan. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, tidak ada yang berani bertindak sembarangan padanya. Setiap kali ia muncul di jalan kota, para generasi muda berusaha menjauh atau membungkuk penuh penghormatan seraya memuji tiada henti. Tapi kali ini, hanya seorang bocah berani menunjukkan senyum main-main di depan matanya yang sedang marah. Dengan pemikiran itu, Ulian Nawang melepaskan momentum kekuatannya. Aura tahap prajurit alam tingkat ke-7 dipancarkan dari seluruh tubuhnya, menindas Wahna tanpa sedikit pun menahan, membuat udara di sekitar bergejolak. Dihan yang berada di sisi Wahna merasa ikut tertekan akibat imbas dari aura penindasan yang dikirim Ulian Nawang dengan sangat deras. Ia mundur 2 langkah seraya menggetakkan gigi. Meski Dihan mengetahui kultivasi Wahna dari Gili yang lebih tinggi daripada Ulian Nawang, tetap saja ia merasa khawatir. Karena hingga saat ini, ia tidak dapat melihat bahkan merasakan reaksi apapun dari Wahna dalam bentuk energi. Wahna yang masih berdiri dengan ketenangannya, memandang Ulian Nawang seperti melihat orang bodoh. Mulutnya kembali melengkung yang menunjukkan ejekan kepada Ulian Nawang. Melihat senyum mengejek itu, kepala Ulian Nawang berasap sambil menunjuk satu jari ke arah Wahna. Kamu akan menyes. Tiba-tiba Ulian Nawang tidak dapat melanjutkan kalimat ancaman dan pelampiasan kemarahannya. Lidahnya tercekak ketika lehernya dicengkeram oleh jari-jari kuat. Begitu ia melihat siapa yang mencekik lehernya, tubuhnya terangkat ke udara. Kakinya berayun meronta, tidak lagi menyentuh lantai jalan. Lepaskan! Lepaskan aku! Teriak Ulian Nawang yang mencoba meraih lengan kanan Wahna yang sudah mencengkeram batang lehernya dengan kuat. Semua orang yang menonton terpana, tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Seorang paling jenius di daratan Libak kini sedang dicekik oleh seorang pemuda yang bahkan usianya jauh lebih muda. Seberapa kuat pemuda itu? Bukankah dia masih sangat muda? Gerakannya sangat cepat. Apa kultivasinya? Aku tidak merasakan adanya aura yang keluar dari tubuh pemuda itu. Diskusi kembali pecah setelah hening sejenak. Tapi mendadak jalanan yang ramai dengan beberapa kerumunan orang seketika menjadi hening kembali. Lebih hening dari sebelumnya. Semua pasang mata melihat pemuda kurus itu membanting tuan muda Ulian Nawang ke lantai jalan dengan tangan masih mencengkeram leher hingga posisinya berlutut dengan satu kaki. Bang! Debu jalan dan batu kerikil dari lantai jalan berterbangan ke berbagai arah. Uhuk! 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 Ulian Nawang terbatuk seiring tirai debu yang berangsur menghilang. Para pengawal yang tadinya penuh dengan kepercayaan diri akan kehadiran tuan muda Ulian Nawang seketika membeku di tempat. Kerumunan yang menonton terbelalak kaget. Ketidakpercayaan akan tindakan tiba-tiba dari pemuda kurus berpakaian putih itu membuat jantung setiap orang berdebar, merinding merayapi lapisan kulit mereka. Semua pandangan fokus pada tempat di mana Wahna dan Ulian Nawang berada saat ini. Tidak terkecuali Dian Tibu dan Singdu Tibu yang berdiri tercengang. Ekspresi mereka bahkan melebihi dari yang sebelumnya. Kakak, dia. Singdu Tibu berkata setengah berbisik yang tidak mengetahui siapa Wahna. Dihan tersadar dari kagetnya dan menganggukkan kepalanya. Dia temanku. Kamu. Plak. Baru saja Ulian Nawang hendak berkata, sebuah tamparan melayang ke pipi kirinya. Beran. Plak. Lagi, belum selesai satu kata dari Ulian Nawang, Wahna menampar pipi kanannya. Ulian Nawang tidak lagi berani membuka mulutnya dan hanya menutupi wajahnya yang mulai bengkak dengan kedua tangan. Wahna menyeringai dan berkata dengan senyum ceria. Apakah kamu jenius? Ulian Nawang tidak berani menjawab. Tamparan Wahna telah membuat kulit kepalanya seolah mati rasa. Padahal, Ulian Nawang dengan sangat jelas tahu bahwa tamparan itu sama sekali tidak menggunakan energi, murni menggunakan fisik semata. Di dalam hati Ulian Nawang bertanya-tanya. Sekuat apa pemuda ini? Kenapa aku tidak mengetahui jika di kota Takuse ini ada generasi muda yang lebih kuat dariku? Di mana selama ini dia bersembunyi? Jangan pukul! Jangan pukul! Jangan pukul aku! Aku mohon! Ulian Nawang menutupi wajahnya dengan kedua tangan ketika melihat Wahna mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau kehitaman sebesar bola basket melesat dengan cepat menuju arah Wahna. Awas! Dihan berteriak cemas tapi di saat berikutnya ia melihat Wahna sudah melompat mundur. Sehingga bola energi hijau kehitaman itu hanya mengenai udara kosong. Tepat di mana Wahna berada sebelumnya. Suara siulan angin terdengar. 4 kelebat bayangan muncul, mendarat perlahan di sisi Ulian Nawang. Mereka adalah para pengawal khusus keluarga Nawang yang berada di kota Takuse. Keempatnya bergegas ke tempat kejadian setelah mendapatkan laporan dari pengawal yang melarikan diri. Wajah Dihan dan Singdu langsung berubah suram begitu melihat dengan jelas wajah-wajah yang baru saja datang. Pengawal khusus keluarga Nawang berada pada tahap Raja Alam tingkat menengah, setidaknya di tingkat ke-4 dan yang tertinggi berada di tingkat ke-6. Hanya pengawal khusus tuan kota yang dapat menandinginya. Selesai sudah. Hidup pemuda ini berakhir sampai di sini. Kasihan. Padahal pemuda ini mampu mengalahkan jenius sombong itu. Aku tidak tega melihatnya disiksa sebelum kematiannya. Andai aku lebih kuat, aku pasti akan membantunya. Saling berbisik di kerumunan menatap iba kepada Wahna. Melihat kedatangan 4 lelaki tua yang kini berdiri di dekatnya, Ulian Nawang segera bangkit dari tanah, mengusap lehernya yang masih terasa sakit akibat cengkeraman kuat. Jejak 5 jari masih membekas, berwarna biru keunguan mengelilingi batang leher. Sorot mata tajam penuh kebencian dimuntahkan seketika. Ulian Nawang menunjuk satu jari ke arah Wahna dengan penuh dendam. Ia belum pernah dipermalukan oleh orang lain, apalagi di depan banyak orang. Penghinaan. Ini adalah penghinaan baginya. Penghinaan yang sangat besar.
Bajingan ini mencekik leherku. Tangkap dia. Aku sendiri yang akan menyiksanya. Perintah Ulia Nawang dengan suara berat. Arpak, salah satu dari 4 pengawal khusus keluarga Nawang maju 5 langkah sambil mengelus jenggotnya yang hanya beberapa biji. Menatap Wahna dengan senyum jijik. Bocah, lebih kamu menyerahkan diri daripada aku, Burton. Belum selesai Arpak bicara. Bayangan hijau melintas secara tiba-tiba. Energi yang kuat mengiris udara dengan derak kilat datang meluncur ke arahnya. Wajah Arpak menegang dan dia bereaksi dengan cepat. Mengayunkan tinjunya untuk melawan serangan yang datang. Ketika tinju Arpak dan Wahna bertabrakan, suara ledakan yang memekakan telinga bergema di udara. Membuat debu jalan kembali berterbangan menutupi jalan. Ulia Nawang dan ketiga pengawal khusus telah menjauh hingga jarak tertentu agar tidak terkena imbas dari pertarungan. Tampak seringai kejam muncul di wajah Ulia Nawang. Kamu mati hari ini. Namun, begitu debu menghilang, semua orang hanya melihat Wahna seorang diri, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Tidak ada Arpak si pengawal khusus. Beberapa orang mengedarkan pandangannya ke sekeliling untuk melihat di mana Arpak berada. Tiba-tiba, Wiiin! Buk! Sebuah benda jatuh dari udara membentur lantai jalan kota dengan suara sedikit redam. Fokus semua pasang mata tertuju pada benda itu yang ternyata adalah seorang manusia. Begitu diperhatikan dengan jelas, wajah Arpak memasuki visi semua orang. Kerumunan memandang Arpak dengan mata membelalak kaget, tidak mempercayai apa yang mereka saksikan saat ini. Mulut mereka terbuka lebar, melihat Arpak yang tidak lagi bergerak dengan darah mengalir dari mulutnya. Bukan hanya itu, dada Arpak terlihat hangus seolah dicabik oleh sengatan petir tebal. Entah masih hidup, entah sudah mati. Dihan dan Sindu terpaku di tempatnya. Mereka menatap Wahna seperti melihat hantu di terik mentari. Terutama bagi Dihan, sesuai yang ia ketahui dari Paman Gili, Wahna berada pada tahap prajurit alam tingkat ke-9. Tetapi pemandangan hari ini telah membuatnya ragu dengan apa yang disampaikan Gili padanya kemarin. Bagaimana tidak, Dihan dengan sangat jelas mengetahui bahwa Arpak, satu dari 4 pengawal khusus keluarga Nawang telah berada di tahap raja alam tingkat ke-4. Tapi dapat dikalahkan dengan mudah oleh Wahna seolah sedang memukul alat. Ekspresi Ulia Nawang dan ketiga pengawal khusus yang lain tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang yang menonton. Sesekali Ulia Nawang menggosok matanya, berharap apa yang dilihatnya hanyalah ilusi akibat wajahnya yang kini bengkak karena tamparan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku tidak salah melihat? Artelok, satu dari ketiga pengawal khusus yang berdiri bersama Ulia Nawang berkata dengan tidak percaya. Bajingan kecil ini. Ardwek, yang juga pengawal khusus keluarga Nawang berkata marah dan langsung melompat ke depan. Mendarat 10 meter dari Wahna berada. Di saat berikutnya, Artelok juga berdiri di sisi Ardwek, menatap pemuda kurus itu dengan dingin. Meski Wahna telah mengalahkan Arpak dengan 1 pukulan, tapi bagi Artelok dan Ardwek, pemuda berperawakan kurus itu sama sekali tidak ada di matanya. Seperti kebanyakan orang kuat lainnya, baik Artelok maupun Ardwek berpikir bahwa bocah di depannya telah menggunakan sejenis senjata rahasia atau artefak khusus untuk mengalahkan saudaranya, Arpak. Dengan momentum energi yang sangat besar, Artelok dan Ardwek melepaskan orangnya tanpa menahan sedikit pun. Udara di sekitar bergolak seperti ombak bercampur badai, membuat napas sedikit sesak. Berhenti! Tiba-tiba sebuah suara keras bergema di udara, memasuki telinga setiap orang di sekitar. Beberapa sosok bayangan melintas, mendarat perlahan di lantai jalan, tepat di antara posisi Wahna dan kedua pengawal khusus, Artelok dan Ardwek. Teman muda, kamu tidak apa-apa? Garatibu segera menghampiri Wahna bersama Gili. Wahna hanya tersenyum dan mengangguk. Jangan membuat keributan di kotaku. Kalian sudah aku peringatkan untuk kesekian kalinya. Suara berat dan berwibawa terdengar seiring lelaki tua muncul dari belakang para pengawal kota. Tuan kota, ini hanya kesalahpahaman. Arsetong yang masih berada di sisi Ulia Nawang segera berkilah. Benar, Tuan kota, ini hanya kesalahpahaman. Kami telah menyelesaikannya dengan baik-baik. Ardwek juga segera menimpali dengan senyum mereka di wajahnya. Ketika Tuan kota melihat Arpak tergeletak tidak sadarkan diri di lantai jalan, ia segera mengalihkan pandangannya ke arah Wahna. Ada kejutan di dalam hatinya. Awalnya Tuan kota mengira pemuda yang dimaksud oleh Garatibu telah terluka parah oleh para pengawal khusus keluarga Nawang. Tetapi yang ia lihat saat ini malah sebaliknya. Pemuda itu tampak baik-baik saja, tanpa ada luka sedikit pun. Begitu pula dengan para pengawal yang datang bersama Tuan kota. Sebelumnya mereka telah bersiap untuk menangkap orang-orang dari keluarga Nawang, yang memang dikenal selalu membuat keonaran di kota Takuse. Tapi yang tidak terduga, malah pihak keluarga Nawang yang sedang dipukuli. Tatapan aneh dan penasaran tentang siapa yang melakukannya bermunculan di benak setiap pengawal Tuan kota. Apalagi salah satu orang yang terkapar adalah pengawal khusus yang kultivasinya terbilang tinggi di kota Takuse. Bab ke-225. Kita pergi. Ulia Nawang melambai dan berbalik, melangkah pergi sambil menggertakkan giginya. Dadanya sudah terbakar api kemarahan atas penghinaan yang dialaminya. Berpikir di dalam hati, Ulia Nawang mengancam. Kamu akan merasakan akibatnya telah memprovokasiku, bajingan. Mendengar seruan Ulia Nawang, Artelok dan Ardwek segera mengangkat tubuh Arpak yang terkapar di tanah dan membawanya pergi. Wahna sedikit terkejut ketika melihat 2 orang pengawal Tuan kota adalah pria setengah bayi bertubuh kekar dan berambut cepak, yang satu berambut hitam dan yang satu lagi berambut putih. Kedua orang kekar itu pernah Wahna jumpai ketika sedang makan di persimpangan desa Delot beberapa hari yang lalu. Sebaiknya kamu menghindari berurusan dengan keluarga Nawang ini. Tuan kota berkata seraya memandang ke arah Wahna. Ada tatapan penasaran pada sorot matanya ketika tidak merasakan energi apapun di dalam tubuh pemuda belia di depannya. Wahna kembali tersenyum dan membungkuk sedikit. Terima kasih. Begitu Tuan kota dan para pengawalnya hendak meninggalkan tempat kejadian, pria kekar berambut hitam cepat mengacungkan jempolnya ke arah Wahna sambil tersenyum mengangguk. Tidak lama setelah itu, Wahna dan yang lain juga meninggalkan tempat terjadinya pertarungan singkat. Jalanan yang tadinya sunyi senyap seketika menjadi gempa. Kejadian dicengkeramnya leher Ulia Nawang menjadi berita paling populer yang menyebar secepat kilat dari mulut ke mulut. Apa kau tahu, Tuan muda Ulia Nawang itu hanya jenius makan ompong. Dia dicekik tanpa diberi kesempatan untuk melawan.
Pedagang roti di pinggir jalan berkata dengan semangat. Pedagang kacang rebus di sebelahnya penasaran. Bagaimana mungkin? Siapa generasi muda yang dapat mengalahkannya? Ah, kau ini benar-benar ketinggalan berita. Kejadian ini baru saja terjadi di dekat pasar barang antik. Saudara tetanggaku yang melihatnya langsung. Pedagang roti menegaskan. Teman muda, maafkan kami telah menyeretmu dalam masalah ini. Garatibu berkata dengan ekspresi menyesal. Wahna menjawab datar tapi terdapat penekanan terhadap kalimatnya. Tidak ada yang terseret. Mereka memang patut diberi pelajaran. Saudaraku, sebaiknya jangan dulu keluar dari kediaman keluarga Tibuku. Mereka sangat licik. Pinta Dihan menunjukkan ekspresi cemas. Wahna hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Garatibu juga menegaskan kekhawatiran Dihan. Selama ini keluarga Nawang memang berselisih dengan keluarga Tibuku. Karena kami tidak pernah mendukung keinginan mereka dalam berdagang maupun bekerja sama dalam hal lainnya. Jika saja kakek Dihan tidak berada pada tahap kaisar alam, mungkin keluarga Nawang akan menyerang secara langsung ke kediaman keluargaku. Imbu Garatibu sambil mendesah. Dihan juga menambahkan apa yang disampaikan ayahnya. Selain itu, pamanku juga sebagai tetua di Akademi Surya Dewa. Ini juga yang membuat keluarga Nawang akan berpikir 2 kali untuk menyerang secara langsung keluarga kami. Wahna tetap diam. Ia mendengarkan semua yang disampaikan Garatibu dan Dihan tentang keluarga Nawang. Detik berikutnya, sudut mulut Wahna sedikit terangkat, seringai licik muncul di wajahnya, lalu menoleh ke arah Dihan. Apa usaha keluarga Nawang untuk memenuhi sumber daya kultivasi mereka? Dihan menjawab dengan jujur tanpa ada perasaan curiga sedikit pun atas pertanyaan Wahna. Mereka menjual pil kultivasi dan tanaman obat di 2 tempat, satu toko di area selatan dan satu toko lagi di area timur. Melihat Wahna menganggukkan kepalanya, Dihan berkata lagi. Meski pil dan tanaman obat mereka adalah yang terbaik dari toko-toko yang lain, sebaiknya kamu jangan membeli obat dari sana dengan adanya kejadian ini. Wahna mengangguk lagi sebagai tanggapan. Begitu akan memasuki pintu gerbang keluarga Tibu, Wahna langsung menghentikan langkahnya, seketika ia berbalik dan menatap arah barat sambil mengerutkan kening. Energi yang sangat kuat seperti hari kemarin, kembali Wahna memasuki persepsinya. Bahkan kali ini tidak hanya 2, tapi beberapa kekuatan yang luar biasa. Ada apa? Garatibu yang melihat Wahna berhenti dan bertingkah aneh segera bertanya penasaran. Wahna menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Mungkin hanya perasaanku saja. Gara, Gili dan Dihan saling memandang satu sama lain. Mereka melihat punggung Wahna yang berjalan ke arah kamarnya dan melihat kembali ke arah di mana Wahna menatap sebelumnya. Ada apa sebenarnya? Garatibu bergumam pelan. Gili juga mengatakan isi hatinya. Sepertinya Tuan Muda merasakan sesuatu. Mendengar ini, Garatibu langsung teringat dengan arpak yang terkapar di lantai jalan. Ia menoleh ke arah Dihan. Siapa yang membuat arpak tidak sadarkan diri? Wahna. Jawab Dihan singkat. Wahna. Apa kamu yakin? Bukankah dia masih berada pada tahap prajurit alam? Apakah dia sekuat itu? Garatibu berseru, tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Dihan, putranya sendiri. Meski sebelumnya Garatibu menduga bahwa Wahna berada pada tahap raja alam dan terkonfirmasi oleh anggukan Gili, ia tidak menyangka bahwa kekuatan Wahna melebihi dari dugaannya. Garatibu berpikir bahwa Wahna berada pada tingkat pertama paling banyak, tidak mungkin bisa lebih dari itu. Gili menyelah. Apa kultivasi orang yang kalian sebutkan barusan? Garatibu segera menjawab. Sama denganku, tingkat keempat raja alam. Gili langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya seolah tahap kultivasi yang disebutkan Garatibu barusan bukan hal penting apalagi menakutkan. Tapi segera ia berkata, Tuan Muda dapat melawan yang tingkat tinggi. Apa? Apakah kamu paman bercanda? Gara dan Dihan berseru bersamaan. Sekuat itu. Usianya sama bahkan lebih muda dariku. Sindu yang sejak tadi hanya diam bergumam tanpa sadar dengan tatapan kosong. Sambil melangkah masuk ke ruang aula, Gili menceritakan bagaimana dirinya dan Wahna dihadang oleh pengawal keluarga Nawang ketika dalam perjalanan menuju desa Dangin. Mendengar panjang lebar dari apa yang dikatakan Gili, baik Garatibu maupun Dihan dan Sindu hanya membuka mulut mereka lebar-lebar. Pikiran mereka menolak keras untuk mempercayai apa yang mereka dengar dari Gili. Tetapi dengan arpak yang jatuh terkapar hanya dengan satu pukulan, membuat otak mereka serasa berhenti bekerja. Kepala mereka menjadi pusing karena sulit mencari penjelasan yang masuk akal. Keluarga Nawang. Pada saat yang sama, wajah Maketo Nawang, patriark keluarga Nawang di kota Takusa, sangat jelek ketika melihat putra ketiganya, Cai Nawang sedang dibopong oleh beberapa orang pengawal. Maketo Nawang melirik ke arah pengawal khusus arpak yang juga terbaring dengan kondisi tidak kalah mengenaskan dengan Cai Nawang. Begitu ia melihat jejak telapak tangan di leher Ulian Nawang, wajahnya semakin muram. Keluarga Tibu sudah menjadi sangat berani kali ini. Suara berat Maketo Nawang membangkitkan amarah dari Ulian Nawang, yang sejak awal sudah mendendam karena dipermalukan di depan orang banyak. Kita tidak mungkin tidak melakukan apapun. Ayah. Geram Ulian Nawang seraya mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Maketo Nawang menoleh ke arah Arsetong, pengawal khusus yang terkuat di keluarganya. Melihat tatapan ini, Arsetong berkata dengan percaya diri. Kami akan menanganinya. Patriark. Ini hanya masalah kecil. Hanya seorang bocah belaka. Maketo Nawang mengerutkan kening. Bocah? Benar. Ayah. Dia hanya bocah berusia 16 tahun lebih. Dia menggunakan cara licik hingga bisa mencekik leherku. Jika tidak, siapa yang bisa mengalahkanku? Ulian Nawang segera menanggapi dengan penuh pembelaan diri. Arsetong menegaskan. Bocah itu sepertinya menggunakan artefak yang disembunyikan di balik bajunya. Itu juga yang menyebabkan arpak tidak sadarkan diri. Dia terlalu ceroboh dalam melakukan serangan. Baik Ulian Nawang maupun pengawal khusus memiliki asumsi yang sama tentang bagaimana pemuda kurus itu dapat mengalahkan Ulian Nawang dan pengawal arpak dengan mudah. Mereka berpikir bahwa pemuda itu menggunakan alat tertentu yang dapat menahan penindasan aura dan memperkuat serangan hingga beberapa kali lipat. Dahi Maketo Nawang makin berkerut setelah mendengar apa yang disampaikan Arsetong maupun dari Ulian Nawang. Ada hal yang terasa janggal dengan penjelasan keduanya. Keluarga Tibu. Tengah malam, Wahna muncul di atas atap kamarnya. Ia berencana untuk berkunjung ke toko obat keluarga Nawang dan menguras semua isinya.
Begitu ia hendak menghilang ke arah timur, seketika Wahna menoleh ke arah barat. Fluktuasi energi kuat yang tadi sore ia rasakan kembali muncul dari arah yang sama. Karena sangat penasaran, Wahna menghilang dari tempatnya menuju arah barat, di mana sumber fluktuasi energi berada. Dalam beberapa kali teleportasi, Wahna telah mencapai area dalam hutan dingin seperti yang disebutkan Dihan sebelumnya. Mengaktifkan teknik mata dewa dan mengedarkan persepsinya, Wahna mulai mencari sumber fluktuasi energi. Detik berikutnya, Wahna menoleh ke kanan begitu energi itu terasa sangat dekat dan semakin kuat. Dengan sangat waspada, ia mendekat ke arah sumber energi. Begitu jarak mencapai 1 kilometer, Wahna terpengaruh dengan pertarungan dahsyat yang dilihatnya. Bukan monster yang bertarung, tapi satu orang melawan beberapa orang. Pancaran aura mereka sangat kuat hingga mempengaruhi daya tahan Wahna yang mengakibatkan notifikasi sistem terus-menerus berdering di kepalanya. Ting! Selamat Tuan. Teknik anti tekanan bertambah 0,0001 poin. Ting! Selamat Tuan. Teknik anti tekanan bertambah 0,0001 poin. Ting! Wahna segera menonaktifkan notifikasi sistem di benaknya agar lebih fokus pada apa yang dilihatnya kali ini. Serahkan kunci Lazuardi, maka nyawamu akan diampuni. Seorang pemuda berjubah merah usia 30-an berkata dengan nada membentak, sambil menunjuk dengan pedang panjang, lurus mengarah pada kepala seorang pemuda yang sepantaran. Seorang wanita muda yang juga berjubah sama dengan pemuda yang mengacungkan pedang, berkata dengan senyum penuh penghinaan, cepat atau lambat, keluargamu akan kami temukan. Jika kamu tidak menyerahkan kunci itu, maka tidak ada lagi kesempatan bagimu untuk melihat mereka. Pemuda yang diancam tertawa. Hahaha, kalian akan membunuhku. Apa kalian sudah siap untuk tinggal di alam ini selamanya? Lagi pula, kunci Lazuardi tidak akan berguna jika kotak Satya tidak ditemukan. Balas pemuda yang mendapat ancaman. Pemuda berjubah merah tampak sangat geram. Apa yang dikatakan oleh pemuda di depannya adalah benar. Tapi kunci Lazuardi adalah keberadaan yang paling dan sama pentingnya dengan kotak Satya, yang hingga kini masih dalam pencarian. Tangkap dia. Perintah pemuda berjubah merah kepada para bawahannya. Wahna yang bersembunyi di balik batu besar dan posisinya lebih dekat dari sebelumnya, dengan jelas mendengar apa yang mereka perdebatkan. Rasa penasarannya semakin bertambah, terutama dengan kunci Lazuardi dan kotak Satya yang disebutkan oleh mereka. Namun, Wahna segera mengabaikan kedua hal itu. Ia fokus dengan pertarungan hebat yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Beberapa pohon besar tidak hanya tumbang, tapi meledak, hancur berkeping-keping. Tanah bergetar bahkan ada beberapa tempat yang terbelah hingga membentuk jurang kecil namun sangat dalam. Wahna memperkirakan dalam benaknya, cukup satu orang dari mereka, sudah dapat meratakan daratan limbah hanya dengan lambaian tangan. Siapa mereka ini? Dari mana mereka berasal? Kenapa kekuatan mereka begitu mengerikan? Wahna berkata takjub sekaligus takut di dalam benaknya. Baru saja ia mempertanyakan banyak hal dalam pikirannya. Dampak serangan mengarah pada tempatnya bersembunyi. Bluaa. Wahna dikirim terbang terbalik sejauh 1,5 kilometer. Ia memuntahkan seteguk darah segar akibat imbas energi yang menakutkan itu. Sial, kekuatan macam apa ini? Gumamnya di dalam hati dengan ngeri. Mengusap darah dari mulutnya, Wahna bangkit dari tanah dan bergegas untuk menjauh, mencari tempat yang lebih aman dari fluktuasi energi yang sangat menakutkan dan mengerikan. Tapi tiba-tiba, seorang pemuda yang sebelumnya bertarung dengan orang-orang berjubah merah, berdiri terhuyung di depannya. Keringat dingin mulai membasahi punggung Wahna. Pasalnya, ia sama sekali tidak dapat merasakan kehadiran pemuda itu. Bahkan tidak dapat mengetahui kultivasinya sama sekali. Seolah seperti orang biasa. Sistem, analisa. Ting. Nama, Trisatya. Ras, manusia. Umur, tahun. Kultivasi. Wahna tercengang melihat hasil analisa di panel sistem. Bahkan sistemnya menampilkan tanda tanya pada tingkat kultivasi pemuda di depannya. Teman, tolong aku. Beri aku 1000 batu roh tingkat tinggi. Keluargaku dalam masalah besar jika aku tidak kembali. Tolong. Begitu pemuda itu selesai berucap, ia jatuh berlutut seraya memegang dadanya, memuntahkan beberapa tengguk darah. Melihat dan mendengar alasan dari pemuda itu, tanpa pikir panjang, Wahna segera mengeluarkan 1000 batu roh tingkat tinggi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Ia benar-benar ketakutan dengan kekuatan yang maha dahsyat baginya saat ini. Pemuda itu bangkit, mengambil batu roh tingkat tinggi yang melayang di depannya dan memasukkannya di dalam cincin penyimpanannya. Teman, simpan kedua benda ini untukmu. Jika berjodoh, kita akan bertemu lagi. Ucap pemuda itu diikuti dengan membungkuk penuh terima kasih. Sampai jumpa di alam tahta. Setelah mengatakan itu, si pemuda menghilang dari pandangan Wahna. Wahna terpaku di tempatnya. Ia sama sekali tidak bisa melihat gerakan pemuda yang menghilang itu, seolah berteleportasi seperti dirinya. Sistem, apakah dia berteleportasi? Wahna bertanya di dalam pikirannya. Ting, tidak tuan. Tetapi karena gerakannya sangat cepat dan orang yang melihat lebih lemah, maka gerakan itu seperti teleportasi. Bab ke-226. Ting, tidak tuan. Tetapi karena gerakannya sangat cepat dan orang yang melihat lebih lemah, maka gerakan itu seperti teleportasi. Wahna ingin mengumpat begitu mendengar kalimat tengah dari penjelasan sistem. Tapi dipungkiri atau tidak, ia memang merasa sangat lemah di depan pemuda barusan. Hanya terkena dampak dari serangan saja. Ia sudah terlempar dan mengalami luka dalam. Beruntung ia memiliki teknik pemulihan. Jika tidak, Wahna tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya selanjutnya. Baru saja Wahna hendak beranjak, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sistem, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali? Tanya Wahna sambil menggertakkan gigi, mencoba untuk melakukan segala cara. Namun tidak ada jawaban dari sistem setelah beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya bagi Wahna. Di saat berikutnya, beberapa orang berjubah merah mendarat dari udara. 9 hingga 10 meter di depan Wahna. Kemana pemuda itu pergi? Pemuda berjubah merah dengan garis kuning bertanya dengan dingin. Butiran keringat telah membasahi dahi dan punggungnya. Penindasan aura yang begitu besar mengunci ruang dan gerak Wahna dari berbagai arah, membuat Wahna tidak bisa berkutik sama sekali. Begitu ia akan menjawab,
Momentum yang lebih besar menekan pundaknya. Tubuhnya gemetar, darah mulai menetes dari mulutnya. Pemuda berjubah merah itu mengerutkan kening. Aku tidak menyangka, ada orang lemah sepertimu yang mampu menahan penindasan auraku hingga pada titik ini. Melihat usia tulangmu, sepertinya kamu jenius di alam yang miskin energi ini. Setelah mengatakan itu, tangan pemuda itu merentang ke samping. Sebuah pedang panjang muncul dari udara tipis. Berjalan ke arah Wahna. Seringai kejam dan menakutkan terlihat di wajahnya. Tapi, meski kamu seorang jenius, kamu akan mati hari ini. Tanpa menunda, pemuda berjubah merah itu menusukkan pedangnya ke tubuh Wahna, tepat di perut bagian atas. Wahna kian merapatkan gigi, merasakan rasa sakit yang diciptakan tajamnya bilah pedang, memotong beberapa organ dalamnya. Pemuda berjubah merah itu sedikit terkejut. Pemuda lemah di depannya ini ternyata mampu menahan energi pedang miliknya. Sepanjang ingatannya, belum ada seorang pun yang mampu berdiri begitu pedangnya masuk ke dalam tubuh. Bukan hanya energi pedang yang menakutkan, tapi racun yang menyatu dengan bilah pedang adalah yang paling menakutkan bagi siapapun. Pemuda berjubah merah itu mencabut pedangnya yang telah menembus tubuh Wahna. Begitu ia hendak menembas leher Wahna, suara seorang wanita terdengar di kejauhan. Rawi, Satya membuka portal. Cepat, sebelum terlambat. Atau kamu ingin tinggal di sini selamanya? Wanita muda berjubah merah berteriak dari kejauhan. Pemuda berjubah merah itu menoleh ke sumber suara, lalu kembali menatap Wahna. Kamu beruntung. Detik berikutnya, pemuda berjubah merah itu menghilang dari pandangan Wahna dan seketika itu juga, penindasan yang menekan tubuh Wahna lenyap. Buk! Wahna jatuh berlutut dengan kedua kaki. Tangan kanan menyeka sudut mulutnya, menatap telapak tangan yang penuh darah. Menunduk, melihat perutnya yang tertusuk pedang aneh. Ini adalah pertama kali bagi Wahna ada senjata yang melukainya. Dengan sendirinya, teknik pemulihan bekerja memperbaiki segala kerusakan yang terjadi pada tubuh Wahna. Meskipun kerja tekniknya terkesan lambat dalam prosesnya, Wahna menyadari bahwa level tekniknya masih terlalu rendah daripada luka yang ia alami. Pada saat ini, dengan tubuh naga kuno yang telah ditingkatkan dalam beberapa level, Wahna kebal terhadap senjata tajam tingkat fana hingga tingkat bumi kualitas tinggi. Tapi pedang pemuda berjubah merah barusan, persepsi Wahna merasakan bahwa tingkat senjata lebih dari tingkat surgawi. Sial, hanya penindasan aura saja, sudah membuat luka dalam. Bagaimana jika terkena serangan langsung? Bisa koik diriku, Wahna mendesah dan melompat ke atas pohon yang berada di belakangnya. Ia ingin melihat kemana orang-orang super kuat itu pergi. Alangkah terkejutnya Wahna begitu melihat pusaran hitam sebesar 5 meter melayang di udara. Dalam waktu singkat, pusaran hitam itu mengecil dan menghilang seiring orang-orang berjubah merah masuk ke dalamnya. Itukah yang disebut portal? Apakah ada dunia lain selain dunia antah berantah ini? Muncul kembali berbagai pertanyaan di kepalanya. Bersandar di salah satu dahan pohon, Wahna menyeka keringat di dahinya dan mengatur napasnya yang masih kembang kempis. Peristiwa yang baru saja ia alami benar-benar menakutkan dan terlalu mengerikan. Sistem, mengapa kultivasi mereka hanya berbentuk tanda tanya? Tanya Wahna penasaran. Setelah beberapa saat menunggu, sistem tidak menjawab sama sekali. Sistem, alam apa yang disebut alam tata oleh pemuda itu? Wahna beralih pada pertanyaan lain. Sama seperti sebelumnya, sistem tetap tidak menjawab. Wahna mendesah karena tidak mendapatkan jawaban apapun yang membuatnya penasaran sekaligus kebingungan. Lantas ia mengeluarkan dua benda yang diberikan oleh pemuda sebelumnya. Satu di antaranya adalah sebuah logam sebesar kepalan tangan orang dewasa, bentuknya lonjong di mana salah satu sisinya agak mengerucut. Setelah diperhatikan cukup lama, Wahna tersenyum geli. Kenapa mirip dengan ulekan? Beralih pada satu benda yang lain. Sama halnya dengan benda pertama, terbuat dari logam namun ada campuran batu giok di beberapa sisi. Bentuknya pipis sebesar telapak tangan. Sepertinya ini sebuah token. Gumam Wahna membolak-balikan benda di tangannya. Wahna memperhatikan bagian tengah token itu, terdapat banyak tanda yang sepertinya adalah sebuah susunan huruf dan ia membacanya secara normal. Teo SOK SNI 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 SKKL SAN SAN SUR SUG SAB SIRO SU ya SAN G SAN GT SRH SRM ST PE SNI SUHD SAM SIM SKM SUR dasan SSEJ SHT SRA SA. Wahna tercengang begitu selesai membaca huruf yang tertera pada token di tangannya. Apa-apaan? Siapa yang terlalu iseng untuk membuat kata-kata kacau seperti ini? Terdiam sejenak, ingin sekali ia mengumpat dan mengutuk pemuda yang memberinya token antah berantah seperti ini. Kenapa aku lupa dengan teknik aksara semesta? Segera Wahna mengaktifkan tekniknya yang dapat membaca semua jenis aksara dan langsung membaca kembali susunan huruf pada token. Klan surga biru. Wahna kembali tercengang setelah mengetahui arti dari kata-kata kacau pada token di tangannya. Huruf sebanyak ini hanya untuk kalimat klan surga biru. Kalimat sepanjang ini artinya hanya klan surga biru. Di mana mereka sekolah? Kenapa begitu boros dengan kata? Wahna menggerutu kesal. Bangkit dari duduknya, Wahna terpana ketika mengedarkan pandangannya ke beberapa tempat yang menjadi medan pertempuran orang-orang super kuat itu. Kehancuran yang diakibatkan oleh serangan demi serangan dahsyat, sangat luar biasa dampaknya. Bahkan, batu besar tempat Wahna bersembunyi sebelumnya, telah rata dengan tanah. Jika ini di bumi, maka berapa lama waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya, desah Wahna di dalam hatinya. Sepertinya aku memang masih terlalu lemah. Begitu pikiran itu muncul, Wahna melesat ke area dalam hutan. Keesokan harinya, Garatibu dan Gili sedang duduk di teras aula utama. Sebagai sahabat senasib sepenanggungan yang telah lama tidak bertemu, tentu banyak hal yang dibicarakan dan ditanyakan satu sama lain. Ayah, apakah Wahna sudah keluar dari kamarnya? Tiba-tiba Lydia muncul dari balik dinding gedung aula. Menoleh ke kanan untuk melihat putrinya, Garatibu menjawab singkat. Belum. Lydia mengulangi kata yang diucapkan ayahnya dengan ekspresi terkejut. Matahari sudah hampir di atas begini masih belum bangun. Selesai menggumamkan kalimat itu, Lydia bergegas ke arah gedung tamu, di mana kamar Wahna berada. Garatibu yang hendak menghentikan putrinya.
hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat Lydia sudah berada di depan pintu kamar Wahna yang terletak berseberangan dengan gedung aula. Lydia yang sudah berada di depan pintu kamar Wahna langsung mengetuk pintu. Namun, baru ketukan pertama, pintu kamar langsung terdorong dan terbuka. Lydia menjulurkan kepalanya, masuk melewati pintu seraya memanggil. Wah, belum selesai Lydia menyebut nama Wahna. Ia terpana begitu melihat Wahna yang masih tertidur pulas dengan posisi yang sangat aneh. Kaki dan tangannya terentang, bantal menopang kaki dan kepalanya di bagian lain yang seharusnya adalah letak kaki ketika tidur dalam posisi normal. Bagaimana dia bisa benar-benar tertidur lelap seperti itu? Lydia bergumam keheranan. Lydia bergegas masuk dengan maksud untuk membangunkan Wahna. Tapi baru 2 langkah, sebuah suara keras terdengar dari arah tempat tidur Wahna. Duh! Kentut. Dia tertidur sambil kentut. Lydia menghentikan langkahnya dengan tatapan tercengang. Menjijikkan. Lydia berbalik tapi tanpa sengaja, kaki kirinya menyentuh tongkat kayu pengganjal pintu yang tersandar di dinding kamar. Kelotak. Tiang. Suara tongkat kayu jatuh, diikuti suara pecah dari sebuah guci, membangunkan Wahna dari lelapnya. Kenapa masuk kamarku tanpa mengetuk pintu? Tiba-tiba Lydia mendengar suara Wahna dari belakangnya. Menoleh ke belakang. Lydia tersenyum canggung. Aku ingin membangunkanmu. Hari sudah siang tapi kamu masih tertidur pulas. Wahna tersenyum main-main. Apa kau sedang mengintipku? Wajah Lydia langsung memerah, matanya mendelik, mendengus dan segera meninggalkan kamar Wahna tanpa mengucapkan kata apapun. Ketika Gili dan Garatibu masih sedang berbincang di teras aula, seorang pria setengah baya datang dari pintu gerbang dengan terburu-buru. Patria, ada berita menggemparkan. Moleng, pria setengah baya yang adalah salah satu pelayan keluarga Tibu berkata seraya mengatur napas. Toko obat keluarga Nawang di timur kota Ludes. Garatibu mengerutkan kening. Ludes? Maksudmu? Iya, Patria. Setelah mulai menenangkan diri sejenak, Moleng melanjutkan ucapannya. Semua isi toko raib, tidak satu pun tersisa. Pil, tanaman obat, bahan-bahan obat, semuanya habis dicuri orang. Bagaimana bisa? Bukankah di toko itu ada penjaganya? Garatibu menanggapi dengan tidak percaya. Terlalu aneh baginya jika toko obat milik keluarga Nawang yang begitu besar dan penuh dengan para penjaga tahap prajurit alam bisa disatroni oleh pencuri. Moleng kembali melanjutkan berita yang didengarnya. Itu juga yang menjadi pertanyaan. Patria, semua penjaga tidak ada yang mengetahui bahwa toko yang mereka jaga telah dimasuki oleh pencuri. Begitu manajer toko membuka pintu toko, semua isi toko sudah bersih. Garatibu semakin menyatukan kedua alisnya. Apa yang baru saja ia dengar benar-benar terlalu aneh. Sangat mustahil jika para penjaga tidak dapat merasakan kehadiran orang lain yang memasuki toko obat. Melihat patriarknya tetap diam, Moleng kembali berkata menambahkan. Hanya selembar surat yang tertinggal di dalam toko. Hanya saja tidak ada yang tahu isi surat itu kecuali manajer toko dan para penjaga. Kediaman keluarga Nawang. Maketo Nawang, sang patriark benar-benar sangat marah ketika mendapatkan laporan dari manajer toko bahwa salah satu toko obatnya yang berada di bagian timur telah dicuri orang. Ini bukan hanya penghinaan baginya, tapi juga telah menantang kekuatan keluarganya yang selalu dihormati di kota Takuse selama 10 tahun terakhir. Tuan, saya menemukan selembar surat ini di dalam etalase toko. Manajer toko menyerahkan selembar kertas kuning yang biasanya digunakan untuk menulis resep atau pesanan pelanggannya. Maketo Nawang meraih kertas kuning itu, membuka dan membaca apa yang tertulis pada kertas. Terima kasih. Hei. Mata Maketo Nawang langsung memerah, tangannya mengepal. Kertas yang masih di tangannya ringsek seketika dan membanting kertas itu ke tanah. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan. Aku sangat ingin memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan menggantungnya di alun-alun kota. Suara berat dan murah Maketo Nawang menggelegar di ruang aula. Ulia Nawang yang penasaran dengan isi yang tertulis pada kertas, segera membungkuk dan mengambil kertas yang telah berubah bentuk. Ketika ia berhasil membaca isinya, ekspresinya tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Bajingan. Siapa yang berani melakukannya? Mata merah Ulia Nawang begitu tajam seolah menembus udara di depannya. Menoleh ke arah Maketo Nawang, ia berkata atas praduganya. Ayah, apakah keluarga Tibu ada di balik semua ini? Maketo Nawang terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Selain mereka tidak memiliki keberanian, mereka tidak memiliki usaha yang sama atau serupa dengan kita. Ulia Nawang mengangguk. Ia juga memiliki pemikiran ini. Tapi semuanya terlalu kebetulan dengan peristiwa yang baru saja terjadi kemarin. Jadi, Ulia Nawang tetap memiliki sedikit kecurigaan bahwa hari ini ada kaitannya dengan keluarga Tibu. Tidak lama berselang, Artelok datang dengan tergesa bersama seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut yang telah memutih secara keseluruhan. Bagaimana? Apakah sudah diketahui jejaknya? Tanya Maketo Nawang dengan tidak sabar. Artelok menggelengkan kepalanya. Patria, tidak ada jejak aura maupun energi apapun yang tertinggal. Tidak ada jejak energi. Maketo Nawang bergumam pelan dengan raut wajah keheranan. Menatap ke arah lelaki tua berjubah hitam, Maketo Nawang bertanya, apakah kristal perekam sudah diambil? Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk, lalu menyerahkan sebuah kristal berwarna biru terang sebesar kepalan tangan balita. Dengan cepat Maketo Nawang mengalirkan sedikit energi ke dalam kristal biru. Ia sudah tidak sabar ingin mencincang orang yang berani memprovokasi keluarganya. Begitu kristal perekam memunculkan cahaya biru muda membentuk layar oval selebar pintu, semua orang menatap layar itu dengan seksama, berharap segera mengetahui siapa orang yang begitu berani. Namun, ketika cahaya layar oval menampilkan gambar, semua orang tercengang. Layar cahaya hanya menampilkan kertas kuning dengan gambar di tengahnya. Gambar itu berbentuk lingkaran, ada 2 mata serta garis lengkung ke atas yang mengekspresikan sebuah senyuman. Serupa dengan emotion senyum ketika mengirim pesan melalui smartphone. Suasana di dalam ruang aula yang sebelumnya sepi kini semakin hening. Hening karena ketidakpercayaan dengan apa yang mereka lihat saat ini. Terutama bagi lelaki tua yang berjubah hitam. Ia terpaku di tempatnya menatap layar cahaya dengan raut wajah penuh tanda tanya.
Ia ingat dengan jelas bahwa kristal perekam telah diletakkan di tempat yang tersembunyi dan dilindungi dengan formasi array ilusi tingkat ketiga. Lelaki tua berjubah hitam itu semakin keheranan karena ketika ia mengambil kristal perekam bersama Artelo, formasi array ilusi hasil karyanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada cacat sedikit pun. Berpikir keras, lelaki tua berjubah hitam yang merupakan ahli formasi array tingkat ketiga menganalisa di dalam benaknya. Kenapa hanya gambar lingkaran tersenyum ini yang muncul? Lalu, kemana gambar ruang toko? Apa iya? Kertas itu dipasang setelah aku meletakkan kristal perekam. Tapi bagaimana mungkin? Begitu lelaki tua berjubah hitam itu tersadar dari pikirannya, ia melihat semua orang di ruang aula telah memandangnya dengan tatapan butuh penjelasan. Bab ke-227. Kediaman keluarga Tibu. Wahna baru saja selesai membersihkan diri dan berpakaian rapi, bersiap pergi menuju ke ruang aula. Ketika membuka pintu kamarnya, ia melihat Dihan dan Sindhu sudah berdiri di teras taman menunggunya. Begitu Dihan melihat Wahna, ia tersenyum dan berkata dengan semangat, "Saudaraku, ada berita mengejutkan sekaligus menyenangkan hari ini." Wahna mengangkat satu alisnya, seolah tidak mengerti apapun yang terjadi. "Berita apa?" Sambil melangkah menuju ruang aula, Dihan menyampaikan dengan semangat yang kian berapi-api. Toko obat keluarga Nawang di wilayah bagian timur dicuri orang. Tidak satu pun yang tersisa di dalamnya. Padahal, toko bagian timur itu banyak menyimpan elixir langka dan dijaga ketat oleh banyak pengawal. Tapi semua orang tentu senang dengan kejadian ini. Mereka mendapatkan bahan obat dan elixir dengan cara merampas milik orang lain, terutama para pedagang yang lewat di perbatasan. Imbu Dihan setelah menghela napas. "Oh ya," Wahna menanggapi dengan singkat. Sindhu yang berada di sebelah kiri Wahna menambahkan apa yang disampaikan kakak sepupunya, Dihan. Mereka memang terkenal sebagai keluarga arogan. Mentang-mentang memiliki hubungan dengan kerajaan, mereka bertindak seenaknya. Seolah kota Takusa ini adalah milik mereka. Ucap Sindhu diikuti decakan lidah. Tampak ekspresi kesal terlukis di wajahnya. Ketika hendak masuk ke pintu aula, Wahna menghentikan langkahnya, menoleh ke kanan atas. "Ada apa?" Dihan bertanya penasaran. Karena ini adalah yang kesekian kalinya ia melihat Wahna seolah merasakan sesuatu. Wahna mengangkat sedikit sudut mulutnya. Ada yang mengawasi rumah ini. Sindhu dan Dihan terkejut. Seketika mereka berdua beradu pandang, lalu menoleh arah yang ditatap Wahna sebelumnya. Di kejauhan, di atas dahan pohon yang tinggi, tampak dua orang duduk sambil menatap ke satu titik, yaitu kediaman keluarga Tibu. "Kenapa aku merasa mereka melihat ke arah kita?" Sampir, salah satu dari dua orang berkata penuh curiga. "Genji," teman Sampir menanggapi dengan santai. "Pir, Sampir, hanya perasaanmu saja. Pir, mana mungkin jarak sejauh ini mereka bisa melihat kita? Jangankan melihat, persepsinya saja tidak mungkin menjangkau keberadaan kita." Detik berikutnya, Sampir tiba-tiba berseru, "Mereka keluar. Cepat laporkan kepada Tuan Muda. Ke arah mana mereka pergi?" Genji yang sudah bersiap melesat, memastikan. "Selatan," sahut Sampir singkat. Kota Taku sebagian selatan, dikenal sebagai tempat yang banyak menyimpan sejarah. Baik sejarah kota Takusa itu sendiri maupun sebagian sejarah dari daratan Liba. Oleh karena itu, di bagian selatan ini didirikan perpustakaan yang khusus menyimpan buku-buku pengetahuan umum tentang kota Takusa dan daratan Liba. Awalnya, Wahna ingin memancing orang-orang yang mengintai kediaman keluarga Tibu untuk keluar. Ia masih kekurangan sedikit poin pengalaman setelah berburu beberapa monster tadi malam. Tapi, begitu Dihan mengatakan bahwa ada perpustakaan sejarah di wilayah selatan, Wahna teringat dengan peristiwa menakutkan yang dialaminya di area dalam hutan Dangin sebelum berburu monster. Wahna berharap dapat menemukan informasi di perpustakaan sejarah terkait beberapa hal asing yang ia lihat tadi malam. Bahkan sistem di benaknya tidak menjawab sepatah kata pun atas pertanyaannya. "Saudaraku, hampir 60% wilayah selatan ini dikuasai oleh keluarga Nawang," kata Dihan dengan nada memperingatkan. Wahna menoleh. Bukankah kata Paman Gara bahwa keluarga Nawang berada di wilayah utara? Kediaman keluarga Nawang memang ada di utara. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, ada pihak kerajaan yang membantu mereka untuk mengembangkan jangkauan mereka di wilayah selatan. Balas Dihan menjelaskan. Wahna mengangkat satu alisnya. "Pihak kerajaan." Dihan mengangguk. "Menurut berita yang aku dengar, pihak kerajaan itu adalah salah satu keluarga dari kementerian. Jika aku tidak salah nama keluarga itu adalah keluarga Tigas." Wahna langsung terdiam. Dugaannya selama ini terhadap keluarga Tigas sepertinya mendekati kebenaran. Selain itu, ada hal khusus yang masih akan ia perhitungkan dengan pihak keluarga Tigas terkait iblis yang menyerang Mension Harapan di distrik Ranyagi beberapa waktu lalu. Wahna kemudian tersadar ketika suara Dihan kembali terdengar. Itu perpustakaan sejarah. Menoleh ke arah jari telunjuk Dihan, Wahna melihat gedung 3 lantai yang besar dan megah, 500 meter dari tempatnya berdiri. Lebarnya sekitar 100 meter dan panjangnya tentu tidak diketahui karena setiap sisi dari gedung itu berdiri gedung-gedung yang lain. Wilayah selatan dari kota Takusa memang lebih ramai daripada wilayah yang lain. Hal ini karena dulunya, wilayah selatan adalah pusat kota ketika kota Takusa masih berstatus sebagai kota distrik. Selain itu, wilayah selatan ini juga menjadi pusat perdagangan dari beberapa wilayah lain, terutama pedagang yang berada di pulau-pulau kecil di selatan daratan Liba. Gedung yang megah. Gumam Wahna berkomentar seketika. Dihan tersenyum. Ini adalah satu-satunya gedung perpustakaan di daratan Liba. Seluruhnya dikelola oleh Akademi Surya Dewa. "Oh, aku kira dikelola oleh pejabat kota." Wahna menanggapi. Dihan berkata lagi memaparkan yang diketahuinya. Perpustakaan ini awalnya milik Akademi Buana Raya dengan tujuan agar para generasi muda dapat mengetahui tentang sejarah daratan Liba. Setelah pertempuran dahsyat dengan para pasukan iblis ribuan tahun silam, Akademi Buana Raya mendirikan Akademi Surya Dewa dan menyerahkan pengelolaannya kepada mereka. Imbu Dihan kemudian. Melihat Wahna hanya menaikkan alisnya, Dihan melanjutkan sambil tersenyum. "Ini kata kakekku." Tidak jauh dari tempat Wahna dan Dihan berada, Chai Nawang yang melihat Wahna sedang berjalan mendekati arahnya, segera berkata tanpa mengalihkan pandangannya dari Wahna. "Kakak kedua, bajingan itu yang kemarin memukulku secara tiba-tiba.
Tatapan tajam penuh api dendam berkilau di mata Chai Nawang seolah menembus tubuh Wahna ribuan kali. Zia Nawang segera menoleh, mendongakkan kepalanya, mengikuti arah pandang dari adiknya. Begitu ia melihat siapa yang dimaksud oleh adiknya itu, Zia Nawang mengerutkan kening untuk beberapa saat. Ia mencoba mengingat sosok pemuda yang dilihatnya bersama Dihan. Sepertinya aku pernah melihat pemuda ini. Gumam Zia Nawang pelan. Chai Nawang berkata geram. Jika saja dia tidak menyerangku secara menyelinap, sudah aku patahkan kakinya waktu itu. Apa yang kamu takutkan? Zia Nawang mendecakkan lidahnya. Langsung saja serang sekarang. Chai Nawang berkata lagi sambil menarik napas cepat. Ada Dihan di sana. Dia sudah berada di tahap prajurit alam tingkat keempat puncak. Zia Nawang menanggapi dengan senyum mengejek. Apakah dia mampu melawan kita bertujuh? Mendengar ini, seketika kepercayaan diri Chai Nawang melonjak. Jika mengingat bagaimana ia diterbangkan hingga terjepit di batang pohon, dan apalagi dilihat oleh orang banyak, dadanya terbakar oleh api amarah. Begitu Wahna dan Dihan mempersempit jarak, Chai Nawang yang posisinya berada di belakang Wahna, langsung melompat dan mengayunkan tinjunya secepat kilat. Serangan yang begitu tiba-tiba, mengejutkan semua orang yang berada di sekitar. Pancaran aura Chai Nawang dilepaskan tanpa menahannya sedikit pun. Melihat Wahna tidak bereaksi, Chai Nawang menyeringai. Ia sudah dapat memastikan bahwa pemuda yang telah mempermalukannya itu akan jatuh terkapar kali ini. Bam! Klak! Suara bentrokan antara tinju dan punggung bergema, yang membuat udara di sekeliling tampak sedikit berputar, diikuti dengan suara tulang retak yang membuat rambut siapapun berdiri ketika mendengarnya. Ergih! Teriakan Chai Nawang melengking di telinga setiap orang. Ia mundur beberapa langkah, darah menetes dari jari-jarinya. Jatuh ke lantai jalan berceceran, tangan kanannya lemah seolah tidak ada lagi tulang di dalam kulitnya. Zia Nawang dan teman-temannya membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka jelas tahu bahwa serangan Chai Nawang yang telah berada pada tahap prajurit alam tingkat pertama puncak sangatlah kuat. Bahkan tingkat kedua dari prajurit alam akan dipukul mundur jika terkena serangan itu. Tapi, mereka melihat pemuda itu hanya berdiri diam di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun, seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Membalikan badannya 180 derajat, Wahna menyeringai ketika melihat Chai Nawang yang berdiri 5 hingga 6 meter di depannya. Bukankah kamu baru saja pulih? Kenapa ingin cedera lagi? Apakah kamu sangat menikmatinya? Wahna berkata dengan senyum main-main. Saudaraku, dia bersama kakak kedua dan teman-temannya. Bisik Dihan yang berada di sisi Wahna. Wahna mengalihkan pandangannya dan melihat si Zia Nawang yang masih ternganga. Oh, jadi pemuda tonggos ini kakaknya. Pantas saja jenis gigi mereka sama. Gumam Wahna di pikirannya. Bajingan, berani sekali kamu menyakiti adikku. Tersadar dari lamunannya, si Zia Nawang membentak ke arah Wahna. Namun, bersamaan dengan berakhirnya kalimat si Zia Nawang, si Zia Nawang melihat Wahna menendang Chai Nawang dengan cepat. Membuat Chai Nawang dikirim terbang ke udara, tubuhnya memutar seperti gasing, tersangkut di atas tiang lampu array di kejauhan. Tidak hanya si Zia Nawang dan teman-temannya yang terkejut, semua orang yang berada di sekitar membuka lebar mata mereka dengan tidak percaya. Sebelumnya, mereka mendengar bahwa Tuan Muda Chai Nawang telah dipukuli oleh seorang pemuda di wilayah barat. Tapi mereka melihat yang bersangkutan baik-baik saja hari ini. Tentu berita itu menjadi sebuah keraguan di benak setiap orang. Namun, setelah melihat sendiri bagaimana Tuan Muda Chai Nawang dikirim terbang hingga tidak sadarkan diri, apalagi tersangkut di atas tiang yang tinggi, semua orang mulai saling berbisik tentang pemuda yang memukuli Chai Nawang sebelumnya. Wajah si Zia Nawang terlihat suram. Matanya memerah karena marah. Jika adiknya yang berada pada tahap prajurit alam tingkat pertama tidak dapat mengalahkan pemuda itu, berarti dirinya yang kini harus bergerak. Dengan kultivasinya yang berada pada tahap prajurit alam tingkat keempat, si Zia Nawang percaya bahwa akan sangat mudah mengalahkan pemuda kurus berbaju putih di depannya. Ketika si Zia Nawang hendak bergerak, tiba-tiba sekelompok orang datang dari salah satu ujung jalan dengan sebuah suara. Berhenti! Kelompok orang itu mengenakan seragam berwarna biru muda. Tergantung lencana perak di pinggang setiap orang yang menandakan bahwa mereka adalah murid-murid dari Akademi Surya Dewa. Seorang pemuda yang berada di depan kelompok itu, berdiri tegak. Dada sedikit membusung dan kedua tangan melipat di belakang punggung. Wahna memperhatikan pemuda yang berdiri di depan kelompok murid Akademi Surya Dewa itu. Bentuk wajahnya lonjong atau oval, keningnya agak lebar. Mata sedikit sipit memanjang dengan alis tipis yang agak naik di setiap ujungnya. Mereka murid Akademi Surya Dewa. Yang berdiri di depan itu bernama Lete Swing, murid jenius dari salah satu tetua di Akademi Surya Dewa. Dihan kembali berbisik kepada Wahna. Zia Nawang yang melihat sosok Lete Swing tersenyum cerah. Lete Swing adalah saudara sepupunya dari pihak keluarga ibu. Hubungan mereka sangat baik. Tidak jarang setiap kali ada persoalan, akan terselesaikan dengan mudah ketika Lete Swing bertindak. Selain kekuatan Lete Swing yang telah berada pada tahap cenderal alam, Lete Swing juga memiliki pengaruh besar baik di kota Takusa maupun di Akademi Surya Dewa. Zia Nawang bergegas ke sisi Lete Swing dengan satu jari. Ia menunjuk ke arah Wahna sambil memuntahkan kemarahannya. Bajingan kecil ini yang memukul adikku hingga tidak sadarkan diri. Lete Swing menyipitkan matanya yang sudah sipit, memandang ke arah pemuda kurus dengan tatapan dingin. Ia berkata kepada Zia Nawang tanpa mengubah ekspresi. Turunkan Chai Nawang dari tiang itu. Segera Zia Nawang memberi perintah kepada rekan-rekannya untuk menurunkan Chai Nawang yang masih tergantung pingsan di atas tiang lampu array. Berani membuat onar di wilayahku. Apakah kamu tahu akibatnya? Suara keras dan berat dari Lete Swing bergema di jalan kota. Ketika Dihan hendak membuka mulutnya, Wahna maju selangkah dan berkata dengan ekspresi tenang. Wilayahmu? Sejak kapan? Apakah pejabat kota sudah tidak ada lagi di wilayah ini? Mendengar ucapan Wahna yang penuh dengan nada meremehkan, 20 orang murid yang berdiri di belakang Lete Swing seketika bersiaga hendak bergerak. Bahkan beberapa di antara mereka sudah mengeluarkan pedang panjang. Lete Swing mengangkat tangan kanannya sebagai tanda agar para murid di belakangnya berhenti. Di saat berikutnya, Lete Swing berkata dengan senyum mengejek. Cukup satu orang untuk melumpuhkan bocah belidah tajam ini. Menoleh sedikit ke kanan, Lete Swing memberi perintah. Sliwa, tangkap dia. Begitu suara Lete Swing jatuh,
Seorang murid yang juga seorang pengawal Lete Swing bergegas melangkah maju mendekati Wahna. Tubuhnya kekar. Kulitnya agak hitam dengan otot lengan yang nampak mengular di sepanjang lengannya. 3 meter di depan Wahna. Sliwar. Si pemuda kekar nan perkasa itu menatap Wahna dengan senyum penuh penghinaan. Karena tubuhnya lebih tinggi, Sliwar melihat Wahna dengan tatapan penuh percaya diri. Geraman Sliwar membuat bergidik bagi siapa yang mendengarnya. Dihan yang berada di sebelah Wahna sudah meneteskan keringat dingin di dahi dan punggungnya. Bagaimana tidak? Sliwar adalah pengawal Lete Swing yang tentu saja memiliki kekuatan lebih kuat daripada Lete Swing sendiri. Selain itu, aura penindasan tahap Jenderal Alam tingkat ketiga mulai diluncurkan dari tubuh Sliwar, menekan tubuh Wahna yang mengakibatkan dampak imbas ke sekeliling.